hubungan kawin campur yang menetap di Belgia ini dulunya Liz nih adalah seorang artis. Makanya cantik kan seperti yang kita lihat. Nah, di usianya ke-18 tahun ini ia memilih meninggalkan semua keglamorannya dan memutuskan untuk pergi ke Indonesia menjadi salah satu sukarelawan. Baik, dan selama 5 tahun bahkan tinggal di pedalaman hutan Kalimantan untuk merawat dan mendidik anak-anak yang ada di salah satu suku di sana. Wow, luar biasa nih Liz nih ya. Dan setelah 5 tahun di hutan, Liz akhirnya memutuskan untuk bergabung ke sebuah yayasan rumah singgah yang ada di Bandung. Nah, di Bandung ini kayaknya nih Liz ini bertemu dengan L juga yang ternyata berada dalam satu naungan organisasi seperti itu. Nanti kita tanya deh, bagaimana sih benih-benih cinta bisa tumbuh di antara mereka berdua. Nah, kalau kita pengen tahu juga, L adalah seorang teolog yang senang dengan filosofi dan juga otomotif, menulis lagu, mengajar, dan juga mengepalai beberapa badan organisasi internasional di Indonesia. Mungkin ada fotonya, Alfi, foto dari pasangan berdua. Selain itu, L juga mantan seorang guru agama Kristen dan juga IDU, International Development Unit, di salah satu sekolah internasional kenamaan di Jakarta. Dan sebelum resign dari sekolah ini karena harus pindah ke Belgia, L sebelumnya juga pergi ke Bandung untuk menjadi salah satu staf di sebuah training school, di mana training school ini juga berada di bawah payung organisasi yang sama, di mana Liz menjadi sukarelawan. Ini mereka dikaruniai 2 orang anak, Lena Grace dan juga Lars Jordan, 4 bulan. Di Belgia, mereka adalah direktur dari sebuah organisasi training school resmi yang terdapat di pemerintahan Belgia, yang mereka bangun sendiri sejak 3 tahun yang lalu. Wah, hebat juga ya bisa mendirikan sekolah nih mereka berdua. Kemudian kegiatan lainnya di luar pekerjaannya adalah sibuk mengurusi anak, sudah pasti. Kemudian mereka juga punya konten family vlog di YouTube dan juga Facebook. Sekali lagi saya minta mungkin yang mic-nya masih terbuka, saya cek dulu, mohon maaf karena kadang-kadang oke. Buat yang mic-nya belum terbuka, masih belum di itu, tolong ya. Baik. Narasumber saya yang kedua adalah Madinah dan Eli. Nah, Madinah dan Eliseo sebenarnya. Jadi ini agak spesial. Mereka tinggal di Perancis, tapi Madinah itu sebenarnya nikahnya sama orang Itali sebenarnya gitu. Nah, Madinah ini sebelumnya berkarir sebagai fashion designer, Madinah Fashion and Art namanya, fashion stylist untuk beberapa iklan TV, foto, majalah, dan video klip. Tak hanya itu, Madinah bermain teater drama musikal bersama Eki Dance Company. Drama teater yang pernah dibintanginya adalah Buku Bumi Manusia karangan Pramudia Anantatur. Lalu pernah berperan sebagai Nyi Ontosoro di Majelis Maelis Malema bersama Happy Salma. Madinah juga aktif sebagai MC acting untuk beberapa TV dan layar lebar. Sang suami Eliseo adalah juru masak atau chef. Setelah mereka menetap di beberapa negara, kini keduanya mantap menetap di Prancis dan dikaruniai 2 orang putri, Beatizia dan 1 putra, Mario. Baik, kita lanjut ke narasumber kita yang ketiga, yaitu Santi dan Yildirim. Nanti tolong dikoreksi ya kalau saya salah sebut. Santi atau nama lengkapnya Firsti Sekar Santi adalah seorang wanita kelahiran Jakarta tahun 73, dan Yildirim pria berkebangsaan Turki dan USA kelahiran Bodrum, Turki. Setelah 9 tahun sebagai single parent, akhirnya Santi menambatkan hatinya dengan menerima lamaran seorang pria berkebangsaan Turki yang telah menetap di USA selama 40 tahun, yaitu Yildirim Sifar, yang juga seorang pengusaha dan presiden dari Global Business and Educational Consulting Group. Perkenalan mereka memang sederhana melalui online, namun mirip ta'aruf. Nah, nanti kita tanya nih, maksudnya apa nih? Sebelumnya menikah dengan Yildirim Sifar selama bertahun-tahun, Santi berkecimpung di dunia entertainment. Santi dan sahabatnya mendirikan bisnis fashion event dan model talent agency, menaungi puluhan model lokal dan internasional. Tak heran, Santi dulunya adalah seorang finalis sampul majalah Femina. Setelah menikah 5 tahun, sejak 16 Agustus 2015, Santi tinggal bersama suaminya menetap di Florida, USA. Kenapa saya pilih Santi? Karena Santi ini sebelumnya juga pernah menikah dan dikaruniai 2 anak. Jadi ini pernikahan yang kedua. Jadi nanti kita tanya bagaimana sih caranya nih
kalau misalkan menyatukan satu keluarga dan kemudian harus pindah juga ke negara ikut suaminya. Nah, nanti kita tanya deh lebih lengkapnya lagi. Nah, narasumber kita yang ketiga yaitu Sri Maya Govang. Mbak Maya, begitu nama akrabnya, adalah admin dari grup pasangan kawin campur Prancis Indonesia. Sejak 2001, Mbak Maya yang menikah dengan pria Prancis bernama Jean-Michel berhenti bekerja atau pensiun dari pekerjaannya sebagai awak kabin Garuda Indonesia. Kini selain mengurus grup pasangan kawin campur Prancis Indonesia, Mbak Maya yang hobi merajut ini disibukkan dengan mengurus bed and breakfast miliknya. Walah, jadi itu tadi para narasumber kita. Baik, sekarang mari kita langsung saja nih, langsung ngobrol-ngobrol sebenarnya dengan para narasumber kita yang memang asik-asik banget nih. Oke, kita akan mulai dari narasumber kita yang pertama, yang dari Belgia. Halo, Liz dan El. Halo. 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 Waduh, pasangan serasi banget nih. Akhirnya ya saya bisa wawancara nih, selama ini cuma bisa ngeliat lewat Facebook atau YouTube aja ya, ngikutin. Oh gitu. Iya. Bagaimana, sehat? Sehat. Gimana Mbak Dini? Sehat. Sehat juga, sehat alhamdulillah. Gimana nih di Belgia? Lockdown nggak sih di sana? Ya masih lockdown. Cuman toko makanan masih buka, dan lockdown yang kedua ini tidak sama seperti lockdown yang pertama, masih jauh lebih ketat gitu. Oh, malah jauh lebih ketat? Tidak ketat, cuma terlalu sama seperti protokol-protokol yang pertama gitu. Kan ini kita antisipasi untuk terjadinya second wave, gelombang yang kedua. Mungkin kita sudah belajar dari first wave gitu ya. Makanya di second wave ini pemerintah udah lebih tahu apa yang harus dilakukan ketika lockdown. Oke. Sama kayak Prancis ya. Lockdown-nya juga lebih light istilahnya gitu. Jadi karena mungkin sudah lebih tahu. Oke, pasti yang lain udah pada penasaran nih, pengen tahu mengenai Lee sama El nih kan. Baik. Nah, saya juga pengen tahu nih, sebenarnya pertamanya nih, tumbuh benih-benih cinta tadi katanya kan karena satu organisasi gitu ya. Betul. Di bawah naungan itu organisasi. Nah, itu langsung jatuh cinta pada pandangan pertama, Ci? Atau berjalannya dengan waktu gitu kan? Bagaimana? Siapa yang mau mulai duluan? Gimana? Jadi bingung ditanya. Ya, jadi sebetulnya saya gabung di salah satu organisasi ini. Ini adalah organisasi di mana organisasi internasional gitu ya. Jadi banyak sekali sukarelawan dari berbagai mancanegara datang ke satu organisasi ini untuk menjadi relawan di bagian training school atau di bagian seperti yang tadi kita sebut Mercy Ministry atau pelayanan kasih, di mana di bawah pelayanan kasih ini ada apa itu namanya, departemen untuk mengurus anak-anak jalanan, ada juga yang mengurus wanita-wanita yang hamil di luar nikah, maksudnya untuk merawat mereka gitu kan. Nah, tapi karena saya tahu di satu organisasi ini hampir semua teman-teman saya dan staf-staf saya yang tergabung di dalam organisasi ini, mereka semua menikah dengan pasangan-pasangan dari luar negeri gitu. Tapi jauh sebelum itu saya berdoa ke Tuhan kan, kalau boleh saya ingin juga menikah dengan salah satu pasangan yang datang dari luar negeri gitu kan. Nah, singkat cerita, saya staf di bagian musik sebetulnya waktu itu. Dan tiba-tiba saya ketemu dengan satu teman saya, di mana teman itu juga bertemu temannya dari Liz gitu ya. Waktu itu Liz masih di Surabaya. Di cabang organisasi yang sama, tapi cabang yang ada di Surabaya. Terus teman saya bilang gini, bro, kamu kan suka dengan wanita yang datang dari luar negeri, istilahnya bule ya, kita pakai term bule di sini ya. Saya bilang, iya saya suka. Dan waktu dia tunjukin fotonya, itu sama seperti ketika saya berdoa ke Tuhan, itu apa yang ada di pikiran saya waktu itu. Jadi saya pikir, ini sepertinya cocok banget gitu ya. Tapi teman saya bilang, tapi dia ada di Surabaya. Wah, jauh banget gitu ya. Jadi akhirnya saya bilang, ya udahlah, di surga masih banyak stok gitu ya. Kita tunggu yang lain aja gitu. Terus singkat cerita, tiba-tiba karena organisasi ini adalah organisasi yang sama, kalau dia sudah selesai staf di Surabaya, dia boleh pilih untuk seperti pindah ke staf ke satu organisasi yang ada di kota lain, yaitu Bandung. Dan saya waktu itu lagi nyanyi gitu ya, lagi dengan teman-teman di situ, tiba-tiba dia masuk di dalam aula gitu. Wah, saya langsung lupa semua liriknya, karena tadinya saya pikir, oh ini kan tadinya yang cuma ada di foto, kenapa dia udah di sini? Dan saya lebih kaget juga waktu itu karena dia stay di situ selama 1 tahun. Jadi tinggal satu asrama, beda gedung tapi satu asrama gitu ya. Wah, saya pikirannya berbunga-bunga sekali waktu itu.
Terus saya memberanikan diri waktu dia datang waktu itu. Singkat cerita, masa komitmen saya sebetulnya sudah selesai 1 tahun di sana. Jadi saya harus kembali ke Jakarta minggu depannya gitu ya. Jadi saya telepon mami saya waktu itu, karena mami saya juga ini orang yang sangat milenial sekali dalam tanda kutip gitu ya, mendorong semua kegiatan saya. Saya mengkomunikasikan hubungan saya dengan orang tua, karena saya pikir itu sehat juga dan penting juga. Terus saya bilang ke mami saya, Mam, saya ada satu teman di mana saya kayaknya suka. Menurut mami gimana? Saya udah beberapa kali tanya ke mami saya dengan teman-teman yang lain yang sebelumnya. Mami saya bilang, kayaknya ini bukan dari Tuhan. Kamu harus berdoa lagi gitu. Wow. Jadi akhirnya saya berdoa lagi. Dan saya tunjukin fotonya Liz. Terus karena saya nervous, nanti takut ditolak lagi kan. Karena sudah pernah beberapa kali pengalaman. Tapi waktu itu mami saya langsung bilang, kayaknya ini dari Tuhan. Kamu harus berdoa, kamu harus berjuang untuk itu. Jadi, waduh, luar biasa juga ya. Akhirnya jodoh ya. Jodoh gitu ya. Tapi bagi saya mungkin memang saya suka, tapi belum tentu dia suka kan waktu itu. Jadi akhirnya saya mengkomunikasikan ke dia. Saya pikir, Mam, bagaimana caranya ya? Saya harus ajak dia. Karena mami saya juga fashion designer ya. Mami saya dulu merancang untuk Miss World 2013 yang waktu ada di Bali. Yang pakai gaunnya waktu itu Miss Brasil. Jadi mami saya juga ada butik gitu ya. Jadi saya bilang, Mam, gimana strateginya untuk ajak Liz nih, untuk kencan gitu kan. Jadi saya komunikasikan dengan mami saya. Mami saya bilang, kamu coba aja tanya dia kalau dia mau jadi model. Mau jadi model. Akhirnya saya tanya dia. Tapi saya mau ajak juga dia kencan gitu kan. Karena minggu depannya saya harus kembali ke Jakarta kan. Saya bilang ke dia, saya mau ajak Liz untuk pergi ke restoran. Saya nggak punya uang waktu itu. Karena udah habis kan. Jadi sukarelawan kan digaji ya. Namanya sukarelawan gitu kan. Akhirnya mami saya bilang, ya udah nggak apa-apa, nanti mami kirim duit untuk sponsorin kencan ini gitu. Demi calon mantu ya. Demi calon mantu waktu itu. Aduh, waktu itu saya udah baru beberapa lama kenal sih, waktu itu beberapa bulan gitu ya. Saya jarang komunikasi dengan dia juga karena gugup gitu kan. Dan akhirnya saya beranikan diri, saya ngomong juga pakai bahasa Inggris kan. Saya udah, pelayannya datang ke saya, mau pesan apa gitu. Wah, saya karena nervous, saya pesan semua makanan gitu kan. Banyak banget, banyak banget gitu kan. Pas makanan datang, saya pikir, jadi setengah otak saya berbicara dengan Liz, setengah otak saya lagi kalkulasi nih. Waduh, ini bayar berapa ya, banyak banget di restoran kan. Cuci piring. Cuci piring atau tinggalin KTP gitu ya. Terus abis itu, singkat cerita, singkat cerita, saya tanya dia ya, saya bilang, saya sebetulnya tidak tembak kamu ya, saya sedang tidak tembak kamu, saya hanya sekedar menyatakan cinta. Karena saya nggak plong gitu kalau saya simpan. Tunggu dulu. Ini maksudnya padahal baru hari pertama ketemu nih, langsung mau menyatakan cinta gitu? Hari pertama kencan, cuman sudah sering ketemu kan udah berapa bulan ya waktu itu ya. Jadi nggak langsung nyosor gitu. Jadi udah ada pertemanan istilahnya, udah beberapa bulan pertemanan. Dan saya sekedar bilang ke dia, saya tidak tembak dia. Maksudnya tidak, hanya sekedar sharing apa yang saya rasakan. Karena saya mungkin beberapa hari ke depan saya harus kembali ke Jakarta gitu. Saya bicara bahasa Inggris waktu itu kan dengan dia. Ternyata dia bisa bahasa Indonesia gitu. Aduh. Nah, setelah itu saya udah berbunga-bunga banget kan. Waktu itu saya latihan di depan cermin untuk berbicara dengan dia lama gitu pokoknya. Terus tiba-tiba saya udah senang gitu kan, hujan deras waktu itu untuk jemput dia, tapi akhirnya saya terobos juga gitu ya, daripada nggak sama sekali gitu kan. Akhirnya saya bertemu dengan dia, makan malam sudah selesai, saya sudah nyatakan perasaan saya ke dia. Habis itu saya kembali ke kamar saya dan saya dapat SMS gitu. Saya pikir SMS, saya mau juga istilahnya berpacaran gitu kan. Ternyata saya ditolak mentah-mentah gitu. Aduh. Oh ya? Ya, jadi untuk saya tidak langsung suka. Jadi seperti pertanyaan tadi, apakah itu bertumbuh ya? Jadi pertama kali ketemu, benar-benar pertama kali ketemu, itu ada sukanya gitu kan. Saya lihat dia lagi main gitar, lagi nyanyi, saya pikir, luar biasa dia. Tapi waktu itu, jadi malu aku. Tapi waktu itu saya belum mau cari pacar atau cari pasangan, jadi saya lupakan gitu kan. Saya bilang, belum saatnya. Dan tapi setelah dia kasih tahu saya dia suka saya dan dia berjuang, dia terus bangun hubungan, jadi teman dulu gitu kan. Jadi teman, sering kirim hadiah, sering kirim surat gitu. Nah, akhirnya itu bertumbuh dan ya bisa mulai semakin jatuh cinta gitu kan. Ya.
Jadi perjalanan cukup lama, tapi karena dia berjuang akhirnya bisa jadi. Karena sebetulnya banyak juga orang-orang, bukan hanya saya kan sebetulnya Mbak yang suka, banyak banget staff-staff yang lain nih yang sudah sering tembak dia, tapi dia jadi saingan saya banyak gitu. Nah, ada juga yang dari Bali terbang ke base kami hanya untuk lamar dia, udah bawa cincin gitu kan. Tapi karena waktu saya udah cukup sedikit dekat dengan Liz, waktu dia dilamar pakai cincin, dia masuk ke kamar dulu nih. Belum langsung say yes gitu untuk yes I do kan, dia belum bilang gitu ke cowok yang datang lamar. Dia SMS saya dulu Mbak, dia chatting saya. Gimana nih, saya terima apa enggak gitu. Waduh, saya bergetar banget Mbak waktu baca itu. Kalau dia terima kan habis gitu. Jadi saya bilang ya kamu harus rasa aja kemana Tuhan pimpin kamu. Apakah kamu rasa Tuhan pimpin kamu untuk bilang iya ke dia, berarti mungkin itu pasangan yang dari Tuhan. Kamu harus berani untuk maju. Karena kalau kamu merasa saya yang dari Tuhan padahal bukan, nanti susah untuk berjalan ke depan. Jadi kamu yang harus pikirkan sendiri. Tapi waktu saya bilang gitu kan, harus gentleman kan. Tapi waktu saya kirim chatting itu, Mbak, aduh saya bergetar. Aduh gimana kalau dia terima ini habis nih. Oke. Jadi seperti itu ya awal mulainya ya. Salut juga nih buat El nih, bisa tabah seperti itu gitu ya. Waduh, mungkin karena itu jadi Liznya makin jatuh cinta kali ya, karena melihat El-nya juga tetap terus berjuang walaupun saingannya dari mana-mana ya istilahnya. Ada juga yang sebetulnya yang sudah banyak leader-leader juga yang di sana yang seperti datang ke Liz gitu untuk bilang El itu tidak baik orangnya, mungkin maksudnya tidak cocok gitu, cari yang lain aja gitu. Jadi saya seperti dimusuhi satu asrama gitu Mbak, karena mungkin mereka merasa saya udah jadi di atas mereka gitu, yang lebih dekat dengan Liz kan. Tapi ya saya tidak berhenti berjuang kan. Dia sampai lihat saya datang hampir setiap minggu kan, Jakarta Bandung itu hanya untuk lihat dia. Dan karena kita sudah akhirnya cinta semakin kuat, akhirnya dia gantian, kadang-kadang dia datang ke Jakarta. Dan karena asramanya harus tutup jam 9 malam pagarnya, dia pagi-pagi jam 4 subuh dia naik ojek untuk pergi ke mana sih? Ke shelter bus Transjakarta gitu. Not Transjakarta, apa? City Trans. Yang ada di Bandung untuk tiba di Jakarta. Dan harus langsung kembali. Karena waktu itu dia udah suka saya, udah terima. Jadi udah gitu. Udah jatuh cinta gitu. Itu namanya kekuatan cinta ya. Jam 4 subuh pun dilakonin ya istilah. Coba kalau sekarang suruh bangun jam 4 subuh, namanya masih ngantuk. Masih sering sebetulnya untuk gantiin pupuk anak. Ya benar, namanya kasmaran apapun dilakukan ya istilahnya kan. Itu istilahnya apa namanya, lautan kan ku seberangi gitu kan, gunung kan ku daki gitu. Kalau sekarang mah capek ya. Baik, nah terus kalau udah gitu kan tadi udah mulai jatuh cinta nih, udah mulai tumbuh bersemi. Nah yang ingin saya tanyakan juga nih pastinya adalah terus penyesuaiannya gimana sampai akhirnya memutuskan untuk menikah? Apa memang dari awal sudah ada bahwa saya ingin menikah, atau banyak orang sebenarnya kan coba-coba lah gitu, kalau memang cocok ya nanti berlanjut ke menikah gitu. Apalagi ini kan susah ya, ini kan dua bahasa, dua budaya, ya alhamdulillah satu agama kan, satu keyakinan. Tapi kan nanti kita nggak tahu kita mau tinggal di mana, bagaimana, pasti susah lah yang namanya apalagi sama orang asing. Saya juga ngalamin. Nah itu bagaimana tuh penyususannya sampai untuk memutuskan untuk menikah? Apakah memang dari awal sudah memang ingin menikah atau berdasarkan waktu juga? Silakan mau jawab. Kalau saya sebenarnya sih kami agak lama berteman sebelum pacaran karena saya selalu mau pacaran itu benar-benar dengan rencana untuk nikah gitu kan. Tujuan dari pacaran untuk bertumbuh bersama sampai bisa menikah gitu kan. Jadi dalam masa pacaran atau pertemanan sudah ada pikiran kita mau tinggal di mana gitu, apakah kita mau punya anak. Jadi hal-hal yang penting itu sudah dibahas sebelum nikah gitu. Ya jadi menurut saya benar-benar selama pertemanan dan selama pacaran kita bertumbuh dan belajar, saling belajar, mengenal gitu supaya bisa sampai titik itu untuk menikah gitu. Nah, salah satu hal yang sangat penting buat saya sebelum kami nikah adalah bahwa dia datang ke Belgia. Bukan pindah ke Belgia, tapi untuk lihat budaya saya, bertemu dengan keluarga saya. Karena karena saya mau dia bisa mengerti juga latar belakang saya gitu kan. Mungkin karena maksudnya cowok ngeliat cewek tuh dia tuh muji-muji gitu loh.
Jadi dia muji-muji saya saat itu sampai akhirnya dia bilang, saya jatuh cinta sama kamu. Nah loh, kok jatuh cinta? Kamu bisa bilang cinta dari mana? Kita ngomong aja bahasa kurang cocok. Ternyata dia itu orang Itali yang bahasa Inggrisnya jelek gitu, dan saya orang Indonesia yang bahasa Inggrisnya juga pas-pasan gitu. Jadi saat itu nggak mungkin banget kita bisa jadi saling cinta gitu. Gimana kalau kita daripada cuma chatting, kita ketemu lewat Skype yuk gitu. Jadi kita lebih jelas nih maksudnya apa gitu. Dan akhirnya kita jumpa lewat Skype, dan sebelum jumpa juga walaupun saya awalnya nganggap dia biasa, tetap aja saya mesti dandan dulu gitu. harus. Salah satunya itu dulu udah deg-degan di awal. Kenapa perasaan deg-degan begini? Padahal baru cuma jumpa lewat internet gitu. Udah akhirnya jumpa, sampai akhirnya di situ dia bilang, saya nggak salah, memang saya jatuh cinta sama kamu, dia bilang gitu. Saya kepengen kita lebih lanjut. Iya, tapi saya nggak percaya dengan dunia maya seperti ini gitu. Lalu kamu juga akan sulit sama saya. Kamu orang apa? Itali. Saya orang Indonesia. Kamu agama apa? Saya orang Islam. Dan saya tidak akan mungkin bisa tanpa orang yang seagama dengan saya. Jadi ya kita berteman aja sampai di sini gitu. Dan dia juga sempat awalnya mikir, terus kita tutup chatting, kita nggak sempat ada kontak lagi. Kok ada satu yang hilang ya, yang dimana setiap hari kita selalu kontak lewat Skype itu. Akhirnya dia telepon, saya buka Skype, kita ketemu lagi di Skype. Lalu dia bilang, saya akan datang ke Indonesia. Ajarin saya tentang Islam. Tiba-tiba dia begitu. Ya udah, saat itu saya mulai kasih sedikit materi tentang agama yang saya anut gitu ya. Lalu dia mulai coba mengerti, coba mempelajari. Sini. Tadinya mau ketemu kamu juga. Mana nih, Eli? Lagi gendong bayi. Lalu apa namanya? Eli kupingnya merah pasti ya. Lagi diomongin. Lalu terus dia datang ke Indonesia saat itu. 1 minggu sebelum 1 minggu saat dia datang, dia minta disunat. Setelah disunat, dia minta masuk Islam, dan saat masuk Islam itu di Al-Azhar Kebayoran Baru. Nah, nggak nyampe situ dulu gitu. Keluarga saya tuh 9 bersaudara. Saya anak paling bontot. Kakak saya yang laki-laki ada 5 teh. Nah, kakak pertama saya itu, siapa nih bule datang gitu kan? Mau apa dia sama adik gue nih gitu. Pasang badan banget nih kakak saya kan. Dan dia harus ngelewatin semua nih ibaratnya. Walaupun kakak-kakak saya yang lainnya lagi ada yang di Amerika, ada yang lagi di Cina saat itu kuliahnya. Dan yang ada di Jakarta saat itu yang tertua justru. Nah ini, begitu ketemu sama Eliseo, lumayan didonder nih. Kayaknya lagi ibaratnya tuh ya, dikerjain. Dipelonco banget dia gitu. Pokoknya kalau kamu nggak ngerti agama itu satu, kata gitu ya, nggak ada pikiran Madinah gitu, pulang aja ke negaramu gitu. Galak banget ya gitu. Saya juga takut kalau ingat itu. Ya akhirnya alhamdulillah karena lingkungan dan keadaannya, Eliseo yang harusnya tiket pulang 1 bulan itu kan dia mesti hanya punya visa visit yang nggak bisa diperpanjang. Kalau diperpanjang harus pergi dulu ke Singapura untuk dapat perpanjangan visa. Nah saat itu dia hanguskan tiket pulangnya. Dia bilang, kalau saya pulang ke Italia artinya kita tidak akan nikah. Jadi hangusin itu tiketnya. Terus kamu gimana? Tinggal di mana? Lalu ibu saya bilang, udah ada 1 bulan dia di sini, dia tidak bisa lebih dari 1 bulan tinggal sama kita. Dia harus cari tempat. Gitu. Jadi dia cari tempat, dia ngekos. Dia nggak tahu dia mesti kerja apa, bahasa belum bisa saat itu. Lalu saya tanya, keterampilan kamu apa? Saya bisa masak.
oke, yuk kamu masak, aku yang coba. Dia masak, ternyata masakannya enak teh. Ya udah dari situ deh, kamu masak terus ya. Saya dengan Facebook saya masukin foto-foto masakannya dia gitu untuk terima order pesanan aja, PO gitu kalau sekarang istilahnya. Zaman itu begitu, mau boleh, akhirnya dia punya uang sendiri gitu, awalnya gitu. Dan wah ada fotonya dia lagi masak. Ini kemarin ulang tahun anak kami yang ketiga, yang ulang tahun pertamanya dia yang bikin nasi kuningnya sendiri gitu untuk anak kita. Nah terus Madinah akhirnya sampai bisa menikah tahun berapa tuh? Itu tahun 2010. Saat itu Eliseo udah mendapat pekerjaan sebagai manajer restoran trattoria Itali di Singapura. Lalu saat itu almarhumah kakak ipar saya bilang, Din, jangan lama-lama ditinggal sendirian gitu. Kali takut hilang ya. Mungkin udah banyak keluarga yang suka sama dia juga gitu. Lalu saya diskusikan sama Eliseo. Lalu Eliseo bilang, ya sudah kita nikah. Saya pulang liburan pekerjaan saya ke Indonesia hanya untuk nikah. Lalu terus nanti gimana? Ke Singapura, dia bilang. Oh oke. Orang tuanya diundang, datang ke Indonesia pada tanggal 7 April 2010, kita nikah teh. Samaan ya sama aku ya. Oh iya ya, 7 April juga teh? Iya betul. Masya Allah. Terus? Ya terus, ya Alhamdulillah mungkin karena memang juga semua diridoi ya, kalau udah ridho orang tua pasti ridho Allah. Jadi segala sesuatunya lancar aja teh gitu. Ada foto nikahnya Alfi? Apalagi kakak-kakak banyak kan yang di Indonesia juga yang saling bantu gitu. Jadi soal surat-surat dan segala macamnya nggak sulit gitu teh. Saling mendukung lah. Baik Madinah. Jadi kalau yang aku bisa lihat di sini para pasangan ini memang dari mulai bertemunya sampai akhirnya menikahnya itu aku lihat semuanya memang serius ya. Dari awal itu memang sudah niatnya adalah satu tujuan yaitu menikah. Gitu. Alhamdulillah sekali dari mulai Elsa Malis aku lihat, kemudian juga begitu juga dengan Santi dan Yudrim juga sama, Madinah juga dengan Eliseo juga sama ya, niatnya adalah dari pertama itu adalah menikah gitu kan. Nah, ya sekarang nih aku mau ke Mbak Maya dulu nih. Mbak Maya. Ada Mbak Maya. Makasih ya Madinah. Nanti kita balik lagi Madinah. Salam buat Eli. Suruh muncul ya Eli. Mana tuh Eli tuh ngumpet tuh. Nangis si Marionya. Oke. Mbak Maya? Iya. Nah, Mbak Maya, apa kabar Mbak Maya? Alhamdulillah. Sehat ya Mbak Maya. Baik. Mbak Maya tadi kan sudah mendengar ya dari para pasangan kawin campur kita nih Mbak Maya. Dan Mbak Maya ini kan punya grup pasangan kawin campur tapi Prancis Indonesia ya. Nah, yang ingin banyak orang tanyakan nih Mbak Maya itu adalah sebenarnya di grup ini nih Mbak Maya bikin itu pertama kali awalnya karena apa sih gitu kan? Pengen tahu juga dong Mbak Maya, apakah karena memang Mbak Maya banyak sekali pertanyaan orang mengenai pasangan kawin campur dan sampai sejauh ini Mbak Maya setelah beberapa tahun dibangun adanya grup pasangan kawin campur ini, yang Mbak Maya lihat itu yang banyak jadi problem bagi para pasangan kawin campur itu apa? Silakan Mbak Maya. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya Dini atas undangannya. Jadi pertamanya waktu saya berpikir untuk bikin grup ini, sebelumnya saya bergabung dengan grup KPC, Komunitas Pernikahan Campur Melati, melalui Tangan Ibu yang kemudian berubah menjadi Komunitas Melati. Nah, waktu di Komet itu kan banyak sekali dari teman-teman yang menikah dengan berbagai bangsa. Waktu itu kami masih ada di milis ya, belum ada medsos. Nah, pas di milis itu banyak teman-teman yang mengajukan pertanyaannya berhubungan dengan pernikahan dengan warga negara Prancis. Sementara di situ kan yang menikah kan macam-macam tuh kewarganegaraannya.
Saya berpikir dari situ, kenapa kita nggak lebih spesifik ke yang pasangannya orang Prancis. Jadi waktu itu saya masih aktif di milisnya KPC Melati itu, kemudian baru ada Facebook. Nah disitulah saya mulai saya bikin grup pasangan Prancis Indonesia ini yang saya undang. Tadinya awalnya dari teman-teman saya yang ex KPC yang suami-suaminya orang Prancis. Jadi dari mereka itu ya mungkin terus dari mulut ke mulut ya, dari mulut ke mulut. Kemudian berkembang itu anggotanya makin banyak. Saya sendiri juga heran, kok kenapa orang Prancis ini kok makin hari makin banyak yang memilih pasangan orang Indonesia gitu. Sementara kan anggota itu bukan hanya yang berdomisili di Prancis, jadi di semua benua deh ada itu anggotanya. Baik, jadi Mbak Maya tadi bikin kata awalnya adalah bergabung dalam komunitas kawin campur, kemudian Mbak Maya membuat sendiri grup pasangan Perancis Indonesia, lebih spesifik ya. Nah, tapi pertanyaan saya yang kedua adalah, apa sih Mbak Maya sebenarnya, kan itu juga boleh mewakili perkawinan kawin campur ya, yang jadi banyak dibahas itu dari segi apa Mbak Maya? Lebih kepada administrasi atau lebih kepada curhatan sih sebenarnya gitu? Ya, administrasi. Gini, tadinya yang bergabung pada mulanya itu adalah teman-teman yang sudah menikah. Jadi ya macam-macam lah mereka curhatnya, sampai mereka itu ya bertukar pengalaman lah ya, kemudian lama-kelamaan memberikan informasi kali ya? Iya, mereka saling memberikan informasi. Lama-kelamaan banyak juga yang mereka calon pasangan, jadi mereka belum menikah. Jadi mencari informasi bagaimana proses atau jalurnya untuk menikah seperti itu. Iya, karena mereka sudah menjalin hubungan dengan warga negara Prancis. Baik. Oke, Mbak Maya, terima kasih. Jadi mungkin ini juga sebenarnya bagus juga ya buat pasangan atau mungkin orang-orang di negara lain kali ya. Mungkin kalau El sama Liz sudah ada ya sering membuat mungkin blog atau vlog mengenai cara-cara kalau mau berhubungan dengan orang Prancis. Bahkan saya pernah lihat ada vlognya, YouTube-nya Liz sama El itu mengenai bagaimana cara dapetin bule gitu ya. Kalau nggak salah gitu kan ya, saya pernah ngikutin tuh yang itu. Nah, sekarang saya balik lagi ke Liz sama El. Ya. Nah, yang pengen saya tahu ini adalah El. Kenapa mengikuti Liz? Karena biasanya kan perempuan yang ngikutin laki-laki. Contohnya saya, gitu kan. Nah, El bagaimana nih? Kenapa akhirnya memutuskan untuk ikut? Jadi sebetulnya waktu saya berdoa ke Tuhan gitu kan, untuk mengirimkan seseorang buat jadi pasangan hidup adalah seseorang yang punya visi sama dengan saya gitu. Kebetulan visi saya adalah untuk melayani Tuhan di Yunani. Jadi nanti kita nggak tinggal di Belgia lagi, nanti pindah ke Yunani. Nah, jadi waktu malam pertama yang dinner itu, saya bicara dengan Liz, saya bilang, saya punya visi untuk ke Yunani. Dan dia bilang waktu itu, kalau begitu saya ikut dengan kamu gitu. Jadi akhirnya kami semakin kuat visinya dan kami memutuskan untuk menikah. Tapi untuk sebelum pergi ke Yunani, kita berdua sudah diskusi panjang, bicara panjang lebar bahwa kita mau tinggal di Belgia dulu untuk 5 tahun untuk saling mengenal keluarga dan budaya Liz dulu, karena Liz kan lama banget di Indonesia 7 tahun. Nah mungkin saya cuma 1 bulan terus pindah ke Yunani kan, nanti saya nggak bisa belajar tentang budaya dia. Jadi saya tinggal di sini selama 5 tahun dengan pandangan ke depan adalah supaya saya bisa mempelajari budaya dari Liz, agar supaya membangun rumah tangga juga, supaya perspektifnya bisa imbang nih gitu. Akhirnya ya kita pilih saya yang datang ke sini. Untuk sebentar. Untuk sementara.
Jadi bukan untuk menetap sebenarnya ya, untuk belajar budaya gitu. Untuk Dan belajar nantinya budaya akan dan pergi ke Yunani. Oke. Harusnya tahun depan kita ke Yunani, cuman karena COVID ya, akhirnya kita putuskan untuk stay lebih lama di Belgia. Entah masih berapa tahun lagi baru kita ke sana. Oke, jadi nantinya untuk ke Yunani. Nah, kalau begitu berarti di Belgia belajar bahasanya dong, El. Berapa lama belajar bahasa? Karena Liz bahasa Indonesia udah bagus banget nih, jangan mau kalah dong. Ayo, gimana? Ya, saya belajar bahasa dia kurang lebih 1 tahun lebih, saya udah bisa bahasanya. Karena bahasa Belanda, kita di Belgia di provinsi atau regional yang lebih berbahasa Belanda gitu ya. Dan bahasa Belanda sebetulnya hampir mirip-mirip dengan bahasa Manado kan, Mbak. Cuman grammar dan cara pengucapannya beda. Jadi seperti oma, opa, om, tante, oto, kulkas, itu mirip-mirip kan. Jadi oh ternyata ini maksudnya ya. Jadi the way how they pronounce, cara mereka mengucapkan, saya belajar, oh ternyata ini maksudnya ini. Memang saya bisa bicara sekarang, sekalipun grammarnya belum sempurna, tapi saya udah bisa cepat gitu. Karena misalnya mama saya juga tidak bisa bahasa Inggris ya, jadi kalau dia sendiri dengan mama saya mau komunikasi gimana gitu, jadi cepat belajar ya. Apalagi kalau saya temanin mama dia pergi belanja kan, saya nyetir mobil misalnya, kan cuma berdua dalam mobil, harus bicara kan, oh saya udah bingung bicara apa itu. Akhirnya ya berantakan sekali, terpaksa belajar. Ternyata memang benar sebuah ungkapan bilang bahwa Allah bisa karena biasa gitu. Jadi kita harus diri kita untuk melakukan sesuatu yang tidak biasa, yang akhirnya menjadi biasa. Iya, betul. Saya juga gitu belajar bahasa dulu pertama kali di Perancis supaya tidak menjadi cacat. Pada saat itu pikiran saya adalah itu. Bagaimana supaya tidak menjadi cacat. Tinggal di luar negeri itu kan nggak gampang ya, apalagi pasangan baru, pasangan muda. Saya ngalamin gitu kan. Dan di situ dibutuhkan support besar dari pasangan asing kita. Misalkan saya butuh support besar dari suami saya. Nah, berarti di sini perannya Liz juga besar kan untuk mensupport El. Apalagi kan kalau di Indonesia tuh laki-laki itu istilahnya pemimpin dalam keluarga itu. Nah, gimana nih Liz cara supaya kehidupan keluarga tuh bisa selalu dalam keadaan jatuh? Salah satu mungkin bisa mensupport. Liz bagaimana Liz? Ya, jadi benar pas pertama datang ke Belgia, ya sedikit susah adaptasi ya, karena saya juga udah 7 tahun di Indonesia. Saya juga sudah sedikit lupa bahasa Belgia ya, sedikit lupa ya bahasa Belanda. Tapi budaya saya sudah mulai lupa gitu. Dan El tidak bisa langsung kerja ya, mungkin 2-3 bulan belum izin untuk kerja karena harus urus surat itu. Jadi saya istri baru tapi harus pergi kerja gitu, harus urus semua surat-surat, di mana sebenarnya di budaya Indonesia itu mungkin fungsi suami gitu kan. Jadi untuk sementara itu terbalik gitu, saya kerja, saya urus surat-surat. Jadi susah untuk saya, tapi susah juga untuk El, dan kami harus melihat ketujuan yang lebih jauh. Untuk beberapa bulan atau beberapa tahun ini susah gitu ya, enggak berapa tahun ya. Tahun pertama agak berat gitu kan untuk adaptasi. Tapi kami punya tujuan yang lebih jauh untuk membangun rumah tangga bersama gitu. Jadi ya harus melalui itu bersama. Gitu. Sulit bukan berarti tidak bisa kan? Iya. Hanya masalah waktu saja. Ya, jadi kami kuat melalui itu karena ada tujuan gitu kan, dan ada kasih juga. Jadi saya ya harus mendukung El juga dalam cari pekerjaan, dalam belajar bahasa, dan juga tentang tahu organisasi-organisasi di Belgia, budaya lagi. Kadang-kadang saya harus bilang, oh ini budayanya nggak bagus atau ini bagus gitu. Tapi ya sebagai suami istri kerjasama gitu kan, dan ya sebagai tim gitu kan. Betul. Ya. Betul. Jadi sebagai tim tadi ya, pasti ada sesuatu dong yang bikin kuat. Apa yang membuat ikatan kuat nih dalam keluarga itu? Jadi bisa saling membagi, bisa saling bersama. Ya istilahnya jatuh satu, jatuh semua gitu istilahnya kan. Apa yang membuat jadi kuat itu? Kalau untuk saya sih kami satu visi gitu kan, dan kami percaya itu visi dari Tuhan. Jadi Tuhan dengan visi itu kami bersama gitu. Kami sekarang satu keluarga. Jadi tidak bisa El jatuh saya masih berdiri gitu kan. Enggak, ini satu gitu. Satu keluarga yang maju untuk visi yang sama. Jadi itu untuk saya sih yang visi dari Tuhan. Ya.
Tadi menyebutkan sedikit visi dari Tuhan. Nah, ini pertanyaannya untuk semua para narasumber ya. Saya pengen tahu nih apakah visinya sama atau tidak. Tapi adalah bagaimana pentingnya agama dalam kehidupan keluarga. Apakah penting untuk dalam suatu ikatan itu? Karena seperti kita tahu nih, misalnya untuk dalam hubungan orang tua dengan anak ya, kita juga tahu misalkan di Prancis negara laicite gitu. Jadi negara dengan agama tidak bercampur baur. Jadi anak-anak itu bahkan terserah mau punya agama apa enggak itu dilindungi sama negara gitu. Tapi negara juga melindungi orang yang ingin memiliki kepercayaan misalnya seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana El sama Liz, apakah buat El sama Liz itu agama adalah penting dalam satu keluarga, dan apakah juga penting bagi El sama Liz untuk memperkenalkan agama El sama Liz itu kepada anak-anak gitu. Silakan. Ya. Jadi bagi kami ya, perspektif dari kami berdua sebetulnya sangat penting sekali, karena bicara soal agama itu bicara tentang salah satu fundamental kita kan sebetulnya untuk hidup, di mana itu menolong kita untuk tetap maju, menolong kita untuk tetap kuat bukan hanya secara jasmani tetapi juga secara spiritual kita, secara jiwa kita. Itu penting banget, dan itu penting karena ya di dalam kitab suci kami sebetulnya ditulis bahwa kita harus memiliki pasangan yang sepadan atau seimbang. Nah, yang dimaksud dengan seimbang itu bukan hanya sama-sama seiman gitu, tetapi ternyata kata seiman ini, sepadan ini dalam terjemahan aslinya menggunakan kata heterosutcheo dalam bahasa Yunani, yang memiliki arti adalah kuk berada di bawah kuk yang sama. Kuk itu yang dipasang di itu loh Mbak, lembu, ya kerbau itu kalau lagi bajak sapi. Nah, jadi seperti diibaratkan ada dua lembu yang berada di bawah satu kuk, supaya mereka berjalan bersama, mau belok ke kiri, sama-sama belok ke kanan, sama-sama belok. Jadi bukan hanya sama-sama seiman, sama-sama Kristen atau sama-sama Muslim, tetapi sama-sama level pengenalan akan Tuhan atau iman kita itu sama gitu, agar supaya tidak timbang. Karena sekalipun sama-sama, misalnya sama-sama Kristen atau sama-sama Nasrani, belum tentu memiliki visi yang sama, belum tentu level pemahaman yang sama. Jadi bisa kacau juga. That's why kami berdoa, kami tetap lanjutkan hubungan kami karena kami melihat ada satu kami berdua sama satu visi, satu rencana. Jadi ketika kami mengalami banyak kali goncangan dalam hidup kami, we don't have any thing to do, tidak ada hal lain yang dapat lakukan selain berdoa kepada Tuhan. Every day we pray to our children. Kami berdoa untuk anak-anak kami supaya mereka juga kami mewariskan iman kami sebagai legacy kepada mereka, sebagai fundamental mereka. Supaya mereka juga mengenal Tuhan gitu. Mengenal itu Tuhan. Penting juga. Kan bagian dari pertanyaan juga bagaimana untuk kasih agama ke anak-anak gitu kan. Ya, untuk kami juga sangat penting untuk mengajar anak-anak tentang Tuhan gitu, supaya dasar yang paling kuat dalam kehidupan kami juga bisa memberi kepada anak-anak gitu kan. Betul. Ya. Baik, mantap sih. Nah, terus bagaimana nih? Makasih ya El sama Liz. Nanti kita lanjut lagi. Bagaimana dengan Mbak Santi? Agama ya. Ya. Ya dari awal kan saya juga udah bukan saya dibilang strict lah untuk soal kepercayaan ya. Karena juga akhirnya saya melihat di sini setelah saya sampai di sini mungkin saya juga waktu itu menikah udah matang ya jalan pikiran saya udah berumur, jadi nggak pikir waktu saya nikah muda bisa nikah yang penting suka sama suka gimana nanti deh gitu. Nah, saya juga akan melihat fenomena beberapa teman-teman saya di sini yang menikah dengan tetap menjalankan masing-masing keyakinan yang berbeda, atau suaminya menikah convert to ikut ke agama istrinya hanya untuk pas menikah aja. Ini juga maaf kalau saya ada kesalah bicara, cuman ini fakta yang ada di sini. Saya juga sarankan untuk teman-teman yang ingin menikah dari awal, kalau memang serius salah satunya mau pindah keyakinan mengikuti salah satunya, itu dari awal udah serius dan diniatkan juga karena Tuhan ya, karena Allah, entah mau pindah ikut ke Islam atau ikut ke Kristen. Karena juga teman-teman saya di sini akhirnya waktu saya pergi haji banyak doa titipan ya, teman-teman saya nitip doa, nitip doa. Itu yang saya baca hampir 80% isinya minta agar suaminya bisa jadi imam yang baik untuk mereka, bisa mendapatkan hidayah lagi
karena bisa untuk jadi apa ya, sengaja mau sholat, jadi ya nggak cuman pindah agama pada saat untuk dapat pas nikah aja. Akhirnya juga mereka mungkin akan agak ada kekosongan jiwa atau batin ya, yang suaminya juga dia rajin ibadah, rajin sholat, tapi suaminya masih melakukan hal-hal yang menurut agama kita itu dilarang gitu. Jadi ya di rumahnya masih sedia minuman alkohol, kadang juga mereka belanja suaminya makan yang mungkin bagi kita nggak halal, jadi kayak gitu. Jadi mungkin ya tapi mereka kan tetap harus mempertahankan rumah tangga. Dan suaminya baik, dalam arti kata rumah tangganya baik, kehidupannya baik, secara personal baik. Cuman mungkin karena perbedaan ini, jadi kayak mereka jadi ada ini batin ya, konflik batin, dan juga kadang juga membesarkan anak juga jadi ada perbedaan. Suaminya bilang udah gimana nanti aja anaknya terserah mau pilih apa gitu. Tapi kita sebagai ibu pengen dia terarahkan gitu. Ya itu aja sih yang paling penting. Jadi jangan berpikiran gimana nanti deh, itu yang penting Islam dulu, yang penting pindah dulu ke agama Kristen dulu. Nanti yang ke sana itu akan susah. Jadi ya benar-benar harus diomongin dari awal secara matang, dan juga memang kalau memang harus kita bimbing kita serius, kita juga berubah, kitanya juga baik, bisa jadi contoh buat pasangan kita. Baik, Mbak Santi. Baik, terima kasih. Jadi buat Mbak Santi juga penting ya buat pernikahan agama. Baik. Nah, kalau Madina sendiri bagaimana, Madina? Madina, mic-nya belum dibuka kayaknya. Iya, maaf saya agak gaptek kayak gini, jadi agak lama. Iya, ya betul, benar seperti yang Mbak Santi bilang tadi. Memang intinya itu, kalau untuk agama, menurut saya dalam pernikahan itu adalah suatu tonggak. Itu hal yang paling utama. Ditambah lagi karena kita beda, kawin campur, dalam artiannya suami saya orang Itali, saya orang Indonesia. Perbedaan itu luar biasa banyak. Lewat apa? Lewat budaya masing-masing yang sulit kadang-kadang untuk disatukan, dan sampai sekarang pun saya masih bisa dibilang beradaptasi dengan budaya dia beradaptasi juga dengan budaya Indonesia, seperti makan pakai tangan, makan sambal, atau saya makan keju yang kadang-kadang ini aneh, kejunya bau gitu kan, dia makan durian juga nggak mau gitu. Itu kan bagian dari budaya. Nah, kenapa tonggak agama itu penting? Karena buat saya sama suami, kita tidak lagi menggunakan budaya Itali atau budaya Indonesia, tapi budaya agama kita, yaitu kita menganut Islam ya, sebagai seorang Muslim, ya budaya Islam yang kita pakai gitu. Seperti itu, Teh. Jadi memang penting. Baik. Baik, Madina. Jadi penting buat di dalam keluarga ya, lingkungan keluarga gitu. Kalau di luar memang kita mengikuti aturan negara setempat kita tinggal. Apalagi itu. Kita tinggal di Prancis seperti juga dengan laicite-nya, egalite-nya. Betul. Ya, balik lagi ke rumah. Rumah itu adalah sekolah bagi saya dan suami, bagi kami dan anak-anak, terutama anak-anak. Karena dari sini kalau anak-anak nggak kuat, nauzubillah min dzalik, kayak apa nanti di luar sana gitu loh, Teh. Ya, baik. Baik, Madina, terima kasih. Sama-sama, Teh Dini. Nah, sekarang saya pengen colek, ada satu nih, kalau ini kan semua tinggal di luar negeri, saya pengen tahu satu pertanyaan aja nih, Mas Faujan kira-kira udah bergabung belum ya? Ada nih, bergabung kayaknya. Nah, itu dia tuh. Ya. Mas Faujan ini kakak saya. Masya Allah gantengnya. Kangennya. Assalamualaikum Mas Fauzan. Mas Fauzan apa kabar? Assalamualaikum Mas Fauzan. Mas Fauzan ini lucu, jadi Mas Fauzan, Madina sama satu lagi berkeluarga itu mereka dapet ini orang asing gitu ya. Senangnya sama yang orang asing ternyata ya, itu bertiga nih, kompak benar itu. Nah, tapi Mas Fauzan ini membawa istrinya terbalik nih ke Indonesia gitu kan. Mas Fauzan istrinya adalah warga negara dari warga negara mana? Chinese ya Mas Fauzan. Nah, kalau Mas Fauzan tadi kan udah lihat nih cerita kita dengar tadi bagaimana repot deh pokoknya tinggal di luar negeri, beradaptasi dan sebagainya. Nah, kalau Mas Fauzan malah terbalik. Jadi Mas Fauzan yang membawa istri ke Indonesia dan meminta istri untuk beradaptasi. Seperti itu kan Mas Fauzan kan kira-kira. Nah, kalau dari Mas Fauzan sendiri itu bagaimana nih? Pada saat membawa istri untuk ke Indonesia, berarti tanggung jawabnya adalah tanggung jawab Mas Fauzan. Bisa diceritakan sedikit Mas Fauzan? Ya,
Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, alhamdulillah, makasih sekali nih Teh Dini bisa diundang di sini dengan semua yang sama-sama berpengalaman terkait kawin campur ini ya, nikah campur ini. Sungguh saya senang sekali di sini bisa bersilaturahmi dengan semua. Jadi kalau Teh Dini tadi menanyakan saya bagaimana untuk beradaptasi, kembali ke yang tadi Teh Dini. Tadi kita sudah bahas, tadi ada Mbak Santi, juga Mas yang di Belgia kalau nggak saya salah dengar tadi ya. Terkait masalah agama itu sangat fundamental itu. Sangat penting sekali. Karena kalau buat saya pribadi, jadi kalau melihat bagaimana men-justify gitu ya, dengan istri yang atau suami yang berbeda, bangsa berbeda, negara. Patokan saya hanya kembali kepada agama. Hanya agama yang dapat menyatukan itu. Kalau buat saya pribadi. Sekali lagi, karena agama itu akhirnya kita bisa satu jalan, gitu. Walaupun berbeda budaya. Sekali lagi, saya mau menceritakan sedikit kenapa saya akhirnya harus kembali ke Indonesia, dan sebetulnya saya tidak memaksa, ya tidak memaksa untuk sebelumnya saya ada di China, tapi itu panjang ceritanya. Kembali ke Indonesia memang karena itu kewajiban saya sebagai seorang Muslim dan anak laki-laki, itu harus tanggung jawabnya bukan hanya kepada istri, Mbak Dini, tapi tanggung jawab juga kepada orang tua, khususnya ibu. Jadi setelah saya selesai sekolah di China dengan istri saya juga tinggal di China sebetulnya, dan saya mengajar di sana. Tetapi ada yang masih kelihatannya nih di hati nih yang masih belum bisa move on gitu. Di sana saya sudah, ya alhamdulillah untuk akademik saya dapat di luar sana, walaupun dengan ya banting tulang juga, banting otak, sampai agak-agak botak sedikit. Tahulah Mbak Dini bagaimana itu bahasa Mandarin ya, Chinese. Nah, tapi ada suatu yang paling penting, yaitu orang tua. Jadi akhirnya saya kembali ke Indonesia, karena keberhasilan itu didapat bukan dari saya, tapi dari doa orang tua. Jadi saya kembali untuk berdampingan dengan orang tua. Alhamdulillah setelah tahun 2017, saya 2013 kembali ke Indonesia, 2017 almarhum bapak saya meninggal dunia. Saya alhamdulillah mendampingi terus kedua orang tua saya sampai saat ini dengan ibu saya. Saya makin kencang ini Mbak Dini di Indonesia dengan ibu saya. Dan satu aspek yang tadi Mbak Dini bilang, bagaimana itu kebalikannya sekarang Mas Fauzan bawa istrinya ke sini. Dan orang Chinese kan gitu ya Mbak Dini ya. Kuat kan mereka ya tradisinya kan, dan kekeluargaannya tuh. Betul, faktor agama sekali lagi. Agama itu yang bisa, yang jadi kalau misalnya dia agak bosan dengan kondisi budaya yang berbeda, tapi kita pendekatannya dengan agama, itu menyatukan. Dan kebetulan alhamdulillah kawan-kawan semua, istri saya juga Chinese Muslim. Jadi alhamdulillah hati ini bersatu gitu kan gitu ya. Jadi segala sesuatu mungkin kita kembali kepada Al-Qur'an dan hadis. Segala sesuatu kalau kita ada sesuatu yang kurang nyambung antara satu sama lain, kita kembali lagi dengan hadis Rasulullah, dengan Al-Qur'an. Itu peace, damai sekali itu. Jadi semuanya balik lagi ke agama. Aman insya Allah. Dan untuk kawan-kawan semuanya juga saya yakin kembalilah ke agama. Itu sangat penting, itu basic. Karena budaya itu masih buatan manusia, diri pribadi kita. Tapi kalau sudah dalil naklinya Al-Quran dan hadis atau basic, ya mungkin masing-masing kawan-kawan juga dengan beragama yang beda, kembali ke agama lagi itu sangat menyatukan. Baik. Itu yang kalau seperti itu Mbak Dini. Baik Mas Fauzan, terima kasih Mas Fauzan buat masukannya. Bermanfaat sekali nih manfaat tadi. Mas Fauzan tadi sempat menyinggung mengenai balik ke Indonesia itu karena untuk alasan keluarga, ya kan? Ya.
Nah, sekarang ini pertanyaannya untuk semuanya. Saya mau tanya termasuk Mbak Maya ya, siap-siap Mbak Maya. Jadi pertanyaannya adalah di mana nanti masa tua mau berada? Karena kan menyangkut orang tua. Tapi kita juga bingung ya. Fahmi juga punya orang tua. Kita punya orang tua. Serba salah nih kalau kayak begini nih. Nah, itu kan harus dibicarakan kan dari mulai awal. Baik, saya mulai duluan dari El sama Liz. Masa tua mau di mana? Dari orang tua saya, mereka sudah seperti terserah mau tinggal di mana gitu kan. Jadi waktu saya umur 18 tahun dan saya pindah ke Indonesia, waktu itu agak susah buat mereka karena saya masih muda, saya gadis gitu kan. Tapi sekarang mereka sudah lihat bahwa saya bisa hidup di Indonesia, saya bisa hidup di Belgia. Jadi untuk mereka sebenarnya terserah di mana kami mau hidup sebagai keluarga, kami bisa pilih. Tapi karena mereka tahu rencana kami untuk pergi ke Yunani, mereka senang karena Yunani jauh lebih dekat dengan Belgia daripada Indonesia gitu kan. Kalau terbang dari Belgia ke Yunani berapa jam aja gitu. Betul. Kalau terbang dari Belgia ke Indonesia mungkin 12 jam, 14 jam gitu kan. Jadi pasti mereka mau dekat dengan cucu mereka gitu. Tapi ya kalau secara umum mereka bilang terserah boleh pilih di mana. Karena kami sudah keluarga sendiri gitu. Betul. Jadi ya itu dari orang tua saya. Ya, sama seperti situasi di orang tua saya, di pihak saya sebetulnya orang tua saya juga istilahnya ya terserah mau tinggal di mana gitu. Yang penting tetap ada hubungan. Ya. Karena kalau zaman dahulu kan mungkin masih agak susah ya kalau kita tinggal berbeda benua. Tapi dengan zaman dan teknologi yang semakin canggih sekarang, sebetulnya semua jadi serba dekat gitu. Bisa video call, bisa telepon at anytime. Kalau zaman dulu kan harus kirim surat ya, atau telegram dan segala macam gitu. Karena orang tua saya juga hampir setiap tahun datang ke Eropa gitu, jadi ya nggak terlalu bisa lihat cucu. Dan karena saya masih punya, dari keluarga saya masih ada dari Belanda gitu, opa saya orang Belanda, jadi masih punya keluarga ya ada di Belanda. Jadi ada kedekatan juga sebetulnya. Terima kasih El sama Liz. Sama-sama, Mbak. Sekarang saya ke Mbak Maya. Mbak Maya, mau di mana nanti Mbak Maya nih berdua? Apa tetap di Prancis apa mau ke Indonesia? Biar adil separuh-separuh. Dalam arti Mbak Maya? 50% di sini, 50% di sana. Jadi kalau pas lagi dingin di sini, kami ke sana, ke Indonesia. Itu ideal banget ya. Itu kayaknya impian semua orang ya, termasuk saya. Baik, jadi Mbak Maya udah punya rumah di sana? Enggak. Belum. Enggak punya rencana sih untuk punya rumah. Soalnya apa ya, ribet juga sih urusannya. Ribet juga ya mengenai macam-macam. Baik, makasih Mbak Maya. Ya, kalau Mbak Santi gimana Mbak Santi? Aku karena dari awal juga kan memang gimana ya, saya kan punya suami, berarti ngikutin suami, dan juga ini kayak saya sih udah kayak surrender ya. Jadi Allah memang ngasih jodoh saya orang jauh, karena saya juga minta waktu itu, ya Allah 9 tahun saya sendiri, dan masa sih dari 7 miliar manusia di dunia nggak ada yang cocok buat saya, nggak ada yang bagus untuk saya satu. Nah, tiba-tiba Allah ngasih suami dari antah berantah gitu, yang tinggal di Amerika, saya nggak pernah terbayangkan tinggal keluar Indonesia. Ya udah, saya berarti memang dikodarkan, ditakdirkan memang harus tinggal di sini, dan juga suami di sini juga udah citizen, dan juga alhamdulillah kehidupan kita juga baik ya di sini, jadi nggak struggle. Dan saya juga memang sih keluarga saya semua masih di Indonesia, tapi anak-anak saya pun betah di sini, dan juga saya ngelihat opportunity-nya di Amerika lebih bagus ya buat anak-anak, dan juga anak-anak juga mau stay di sini. So far sih masih 50-50, karena saya juga masih punya aset di Indonesia, tapi saya juga mau ditinggal di sini. Bagi saya juga di mana aja bisa tinggal lah. Apalagi benar hari gini kan teknologi udah canggih ya, tiap hari bisa video call dengan ibu, dengan adik saya kalau mau, dan saya bisa pulang ke Indonesia, mereka bisa ke sini. Masih rencana besarnya sih pengennya jadi tinggal di sini di Amerika. Cuman nggak tahu nantinya. So far masih jadi citizen Amerika.
Baik. Kalau Madinah gimana, Madinah? Ya, kalau saya insya Allah seperti Mbak Santi tadi ikut suami. Memang sudah pernah didiskusikan juga sama ibu saya pribadi karena berat juga bagi saya jauh dari beliau gitu. Tapi alhamdulillah ibu selalu, mama tuh selalu bilang bahwa dimanapun kamu berada itu tetap tanah Allah. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu sedih gitu. Apalagi sekarang udah canggih zamannya. Yang penting kamu ikut suami. Karena kalau dulu sebelum gadis ridho orang tua adalah ridho Allah. Kalau sekarang ridho suami, ridho Allah gitu. Walaupun tanpa melupakan bahwa masih ada mamah gitu ya, Teh. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Madinah. Sekarang pertanyaan terakhir nih, sebelum nanti saya buka untuk pertanyaan para peserta, mungkin ada yang niat ganti warga negara nggak? Karena ini jadi pertanyaan banyak sekali orang gitu. Saya mulai dari Mbak Santi, soalnya saya udah dapat bocoran. Mbak Santi, ada niat ganti warga negara nggak? Jadi gitu Mbak Nini, ada niat dan suami juga suruh saya jadi citizenship US citizen. Mungkin dari aturan pengurusan macam-macam gampang ya. Lagi pula saya juga belum ganti nama suami karena masih berpegang teguh anak. Kayaknya nggak perlu pakai nama suami lah, masih pakai nama dari orang tua gitu juga. Dan itu juga agak kesusahan untuk urusan dokumen, urusan bank, sampai saya juga ditanya macam-macam detail resek lah bank karena saya nggak pakai nama, masih pakai nama gadis padahal tahun kita bareng. Dan juga kesulitannya kalau di luar negeri di airport saya paling ditahan lama. Karena apa? Nama saya nama sendiri, nama gadis, maksudnya nggak pakai nama belakang suami, dan paspor saya beda. Nah, saya masih statusnya green card, permanent resident. Jadi ditanya dia, airport tuh harus konfirmasi dulu ke Amerika, benar nggak ini suami istri mereka. Jadi gitulah kendalanya. Satu yang paling, apalagi kita sering traveling ya. Pikiran saya itu juga untuk anak-anak, untuk segala dokumen di sini. Tapi balik lagi, saya sih memang niat sama suami saya. Tapi saya juga masih berat lah ke Indonesia. Terus kalau saya udah tua gimana kalau saya hidup sendiri di sini, anak-anak hidup jauh, Amerika kan jauh-jauh gitu ya, tinggal saya tergantung banget kan sekarang sama suami semua yang handle. Saya masuk ke Amerika tuh nggak tahu apa-apa, jadi sampai urusan bayar listrik saya nggak ngerti, jadi semua di handle dia. Dan akhirnya ya udah deh saya istiqoroh dulu, mau harus ngeplan nih sebetulnya tahun ini saya harus apply citizen sebelum tahun ini juga. Jadi saya mau istiqoroh dulu, sholat istiqoroh, pilih kalau memang saya emang harus jadi citizen sini, jadi warga negara sini ya saya pilih. Cuman memang gimana Indonesia, karena Indonesia belum bisa dual citizenship ya, beda sama orang-orang lain kan enak tuh, mereka bisa 2-3 citizen. Nah, itu aja sih beratnya. Jadi ya balik lagi saya akan serahkan juga. Baik Mbak Santi, terima kasih. Nah kalau Madinah, gimana Madinah? Rencana untuk pindah warga negara sih ada ya Teh. Tujuannya cuma satu, supaya nggak ribet sama surat-surat gitu. Tapi untuk saat ini sih belum sampai ke sana gitu. Mungkin suatu hari kelak gitu. Entah, kita juga nggak tahu kita akan end up-nya di mana lagi nih setelah saya nikah ke Italia ikut suami, lalu ke Belanda, anak pertama lahir di Belanda, kembali lagi ke Indonesia, anak kedua lahir di Jakarta, lalu ke Lombok, lalu sekarang kita ada di Perancis. Itu tuh nggak ngebayang kan. Jadi Dina nggak bisa ngeduluin gitu loh untuk bilang akan pindah di sini gitu untuk jadi warga negara Perancis, itu belum tahu. Tapi untuk masalah kalau benar akhirnya kita settle benar di sini, ya sudah, saya ikut suami aja bagaimana baiknya. Dan sampai sekarang suami tetap masih dengan warga negara Italia dan saya juga masih dengan warga negara Indonesia. Baik, terlebih karena orang tua masih ada, jadi saya belum mau cepat-cepat memutuskan walaupun ada keinginan ke sana. Gitu, Teh. Baik,
Terima kasih Madina. Oke, sekarang Alfi mungkin ada pertanyaan Alfi dari para peserta kita. Nggak kerasa yang ngobrol panjang banget ya tadi. Gimana Alfi? Iya, menarik sekali ini ya obrolannya. Saya sendiri juga nikah campuran ya, tapi lingkupnya nasional. Saya orang Jawa, suami saya orang Batak. Gitu, jadi ini ada beberapa pertanyaan tadi yang sudah diajukan, tapi narasumber sendiri sangat aktif menjawab langsung ya pertanyaannya secara Bagus. pribadi. Ya, jadi tapi mungkin sepertinya ini ada pertanyaan dari Mas Jojo yang sebenarnya sudah dijawab sepertinya sama Mbak Maya secara japri, dan sudah juga sempat dibahas oleh Mbak Septi dan Mbak Sif Apriana mengenai untuk pendaftaran pernikahan setelah menikah di Perancis menurut agama Islam. Apakah kalau nanti kita ke Indonesia harus ke KUA atau ke Disduk Capil? Dan sudah dijawab sama Septi? Yang ini tadi sepertinya sudah dijawab oleh Mbak Maya, tapi secara japri ya. Mungkin Mbak Maya bisa menjelaskan lagi supaya mungkin teman-teman yang lain pengen tahu juga ya. Kalau mungkin ada peserta lain yang mungkin berencana menikah di sini, kemudian pengen mendaftarkan di Indonesia yang belum. Mungkin ini bagus pertanyaannya untuk yang mau menikah secara agama ya. Apakah itu Islam atau mungkin Kristiani? Apakah harus mendaftarkan kembali ke? Baik. Ya. Silakan. Baik, terima kasih Alfi. Pertanyaan dari Jojo itu tadi adalah apakah dia akan melaporkan ke KUA atau ke Disduk Capil. Masalahnya adalah kalau KUA itu karena sama-sama beragama Islam, KUA itu di bawah Departemen Agama. Sementara kalau Disduk Capil itu di bawah Kementerian Dalam Negeri. Sementara sekarang ini yang saya ketahui data kita itu sekarang di link antara 3 kementerian, yaitu Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Disduk Capil, Kementerian Luar Negeri dalam hal ini KBRI, dan Kemenkumham hubungannya dengan imigrasi. Jadi bisa sih, bisa juga melaporkan ke KUA. Tapi yaitu kalau KUA pendaftaran tersebut hanya diketahui oleh Departemen Agama. Baik, mungkin tadi kalau Jojo mungkin tadi pertanyaannya bukannya Jojo sudah menikah, Jojo? Setahu saya sih bukannya sudah menikah secara agama aja mungkin ya. Ya, jadi harus kemarin juga sempat saya tanya sih baru menikah secara agama. Rencananya akan menikah secara sipil di Prancis tahun depan. Mungkin memang sebaiknya dilaporkan kan ya kalau memang menikah. Karena saya juga gitu agama dulu KUA, baru terakhir adalah resmi ya secara Prancis, secara hukum Prancis waktu itu. Jadi kita legal semuanya dalam cara pernikahan. Baik. Nah sekarang saya ingin kembali lagi nih. Saya mulai mungkin dari Mbak Maya, mumpung Mbak Maya masih ngomong, masih terbuka mic-nya. Mbak Maya, kalau menurut Mbak Maya sebenarnya yang jadi banyak masalah dalam pasangan kawin campur itu apa sih Mbak Maya sebenarnya? Tergantung keberadaan mereka di mana. Baik, kalau yang di Prancis? Di Prancis itu masalah yang paling besar adalah masalah di bahasa. Kemudian karena mereka harus menyelesaikan urusan administrasi dan lain sebagainya. Kalau mereka belum fasih berbahasa Prancis juga sulit ya, sulit untuk kemana-mana harus ada pendampingnya. Jadi contoh saja ya, tidak hanya pada saat dia menikah. Jadi kalau ada masalah lain sampai masalah keluarga yang membutuhkan bantuan hukum dan lain-lain, memang
masalah bahasa itu bagi kita memang yang paling utama. Baik, Mama ya. Jadi memang kalau memang kita ingin menikah dengan pasangan orang asing, kita harus mengenal ya, tidak hanya budaya tapi bahasanya juga ya. Iya, Apalagi bila ingin tinggal di negaranya gitu. Baik, terima kasih Mama ya. Sama-sama. Gimana Alfi, ada pertanyaan lain? Ada satu pertanyaan lagi nih Teh untuk Mbak Santi. Udah selesai masaknya Mbak? Tadi Ya, Mbak mau Santi, bertanya Mbak Disambi. iya Mbak Santi langsung aktif tadi begitu ada pertanyaan ke Mbak Santi, sepertinya langsung dijawab ya. Jadi, tapi ini tadi baru aja keluar ini dari Mbak Sif Apriana yang menanyakan mengenai pendidikan agama untuk anak di Amerika itu bagaimana Mbak? Apakah mungkin ya, mungkin pertanyaannya apakah karena kalau di Indonesia kan kita di sekolah juga ada pelajaran agama ya, kalau di bagaimana kalau di Amerika sendiri gitu Mbak? Silakan. Oke, di Amerika, alhamdulillah sekarang kan Muslim Islam berkembang ya di sini. Di kota saya aja di Florida, saya tinggal di Jacksonville, bukan kota besar nomor 4 setelah di Florida setelah Miami, Orlando, Tampa. Itu lumayan banyak masjid, ada 5 mungkin ya masjid. Dan memang masjidnya jadi Bosnian masjid ada, jadi Pakistani masjid ada, terus yang Arab juga ada. Nah, Turki pun ada. Jadi dan tiap masjid itu mereka ada kayak madrasah, kayak kita bilangnya Sunday school ya, sekolah minggu gitu. Jadi tiap hari Minggu anak-anak bisa kelas mengaji atau kelas cerita tentang nabi-nabi. Jadi cerita tentang walaupun di sekolah nggak dapat, di sini nggak ada pelajaran agama, kita sebagai orang tua kita bisa kirim anak-anak kita Sunday school di masjid. Biasanya minggu pagi sampai siang itu cukup untuk mereka. Dan saya lihat banyak banget, apalagi kalau Jumatan kan di sini perempuan bisa ikut Jumat ya. Jadi juga saya kaget waktu masuk di Amerika, kok banyak banget ya perempuan sholat Jumat gitu. Sedangkan budaya kita kan nggak ada sholat Jumat itu perempuan. Dan situ anak-anak kecil banyak banget gitu. Jadi memang ada bahwa mereka memang dibiasakan juga anak-anaknya ikut ya seperti di Indonesia lah, ikut sholat Jumat, terus ikut kalau lagi Ramadan anak-anak ikut di taraweh gitu. Jadi balik lagi dan orang Indonesianya sekarang alhamdulillah kayak kita di sini Jacksonville ibu pengajian ada kumpulannya, juga ada ibu pengajian Muslimah Florida. Jadi sekarang apalagi ada Zoom yang biasanya terpecah pengajian Miami di Miami jauh kan dari Jacksonville cuma sampai 5 jam loh, Orlando. Kita sekarang bisa bersatu gitu lewat Zoom. Jadi semua Florida bisa gabung ngaji bareng. Kadang saya juga ikut bareng sama dari Atlanta. Jadi udah mudah lah di sini. Paling ya memang sih kendalanya kemarin ya. Alhamdulillah juga sekarang Biden terpilih, jadi untuk dia support dan pro Islam Muslim gitu. Dan semua kendala-kendala yang berarti sih nggak ada. Sebetulnya sih juga nggak ada zamannya Trump juga. Selama kita legal, selama kita benar, mereka nggak ganggu, nggak ribet lah gitu. Jadi gitu aja sih. Baik, Mas Andi. Jadi sebenarnya ada ya di sana yang untuk agama nggak ada masalah, apalagi dengan teknologi maju ya. Zoom itu bisa dipakai ya sebenarnya buat siar agama ya. Salah satu contohnya mungkin banyaklah sekarang agama apapun kita bisa melihat dimanapun, dari mulai YouTuber atau apapun juga kita bisa untuk belajar ngaji segala pun juga bisa gitu ya untuk apapun. Ya, betul. Baik. Alfi ada pertanyaan lainnya? Sementara baru itu yang belum terjawab. Ya. Baik, Cala sudah dijawab. Nah, sekarang saya pengen tahunya nih, gimana sih hubungan menantu dengan mertua? Ini seru nih, soalnya kalau saya nih misalnya contohnya menantu dengan mertua. Waktu saya baru datang tuh, kalau di Indonesia tuh kan kita yang namanya sama mertua itu kan dari mulai salaman aja deh kita harus salim gitu. Terus kita ada yang namanya istilah panggilan mertua tuh mama atau ibu atau sebagainya. Sementara kalau di Prancis tuh misalkan mertua saya waktu saya panggil mama dia langsung oh lala saya bukan ibu kamu gitu kan, panggil aja nama gitu. Jadi saya panggilnya namanya Christian atau Jean Claude gitu. Tapi dari segi saya maunya dipanggilnya
Tante Dini gitu misalkan, Om David gitu kan, karena saya pakai budaya saya. Nah, kalau misalkan untuk El sama Liz ini hubungan antara menantu dengan mertua itu bagaimana? Apakah memang ada perbedaan antara hubungan mertua menantu Indonesia dengan mertua dengan menantu di Belgia? Bagaimana nih El sama Liz? Dua-duanya kan pasti beda nih, gimana? Oh, ya, jadi hampir sama seperti kisahnya dari Mbak Dini gitu ya. Jadi di sini kalau misalnya saya cuma anak mantu gitu, saya panggil nama ke orang tuanya Liz gitu ya. Cuman saya kan nggak enak gitu ya, di budaya saya kayaknya gimana gitu. Nggak sopan. Sopan gitu ya. Tapi mereka bilang nggak apa-apa, panggil aja. Tapi saya bilang boleh nggak kalau saya tetap membawa budaya saya di dalam aspek yang satu ini nih, saya tetap panggil kalian mom and dad gitu. Jadi, oh kalau begitu masalah, nggak apa-apa. Sama seperti Liz kepada orang tua saya, dia panggil mami papi juga. Dan kadang-kadang kalau misalnya saya jalan dengan mertua saya, papa mertua gitu ya, dan ketemu dengan teman saya gitu, otomatis saya perkenalkan kan, oh ini papa saya gitu. Saya bilang dalam bahasa Inggris, this is my father. Terus papanya Liz langsung nyeletuk, in-law. Jadi ada lucu-lucu begitu Mbak Dini. Nanti ke anak-anak bagaimana nih? Budaya apa yang akan lebih diterapkan? Apakah 50-50%? Karena kan kalian berdua bahasanya juga campur aduk ya. Kayak saya sama suami saya tuh bahasanya campur aduk. Bahasa Indonesia boleh dibilang paling banyak, tapi bahasa Prancis juga campur aduk. Anak-anak kami juga campur aduk, jadi kenal dua-duanya gitu istilahnya. Nanti bagaimana Pak ya akan yang diterapkan? Apalagi nanti tinggalnya di Yunani, besarnya bakalan di Yunani, lebih ribet lagi kan? Nah, seperti apa kira-kira? Ya. Kalau bahasa kita sangat pisah gitu kan. Kalau saya dengan anak-anak hanya pakai bahasa Belanda, dan El dengan anak-anak hanya pakai bahasa Indonesia. Konsisten. Konsisten supaya mereka mengerti yang mana bahasa Belanda dan yang mana bahasa Indonesia. Supaya mereka tidak campur dua bahasa. Dan kalau budaya, ya campur sebenarnya ya. Karena kami ambil hal-hal yang baik dari budaya Indonesia. Betul. Dan kami gunakan itu. Dan kami ambil hal-hal yang baik dari budaya Belgia. Dan kami aplikasi di keluarga. Nanti pasti di Yunani ambil yang baik dari Yunani juga. Jadi anak-anak kami ya internasional. Mereka akan mudah adaptasi di tempat lain gitu. Ya. Karena ya namanya mereka hasil dari perkawinan internasional kan. Jadi mereka otomatis jadi internasional. Ya. Jadi saya tetap berbicara bahasa Indonesia supaya ketika dia pulang ke Indonesia dia dapat berbicara dengan oma opanya gitu, dengan om tantenya Indonesia dan juga sebaliknya yang ada di sini. Nah, kalau tadinya saya hanya istilahnya mau mengajarkan budaya Indonesia, nanti karena tidak semua budaya di Indonesia juga bagus kan. Dalam arti ada kebiasaan-kebiasaan yang harus mesti kita tinggalkan, ada yang kebiasaan-kebiasaan atau adat istiadat yang Indonesia yang mesti kita perkenalkan di Belgia. Salah satunya adalah hospitality atau carer, pemerhati. Di Belgia kan beda ya, untuk yang seperti hal-hal budaya seperti itu. Misalnya ada orang datang ke rumah dan mereka lagi makan. Mereka nggak akan tawarkan kita makan gitu. Mereka asik aja makan gitu kan sambil bicara dengan kita. Nah, kalau di Indonesia kan, oh kamu sudah makan belum? Ayo ikut makan gitu kan. Jadi budaya-budaya yang seperti itu kita lebih perkenalkan ke budaya. Dan di organisasi kami kita juga perkenalkan itu. Kebetulan saya juga ngajar satu mata kuliah di salah satu organisasi kami tentang hospitality. Jadi saya ajar mereka dan akhirnya mereka, wow ternyata Indonesia begitu banget ya. Karena ramah ya. Ramah sekali, benar. Saya ajak teman saya datang ke rumah untuk makan nasi goreng kan. Mereka langsung suspicious banget nih Mbak. Mereka langsung, wow, ini ada apa ini? Kenapa kamu ngajak saya ke rumah kamu? Oh enggak, saya cuma mau ngajak untuk makan bersama gitu kan. Karena beda ya privasi mungkin di Belgia. Jadi ya seperti itu di dalam menerapkan, mengajarkan budaya kepada anak-anak Mbak ini. Baik, terima kasih El sama Liz. Kalau Madina gimana Madina? Baik, bagaimana Teh? Kalau mengenai ke anak-anak, bagaimana budaya yang mau diterapkan itu atau bahasa seperti apa? Karena yang aku tahu kan Madina sama Eli ngomongnya bahasa Indonesia ya, setiap hari bahasa Indonesia. Bahkan anak-anak ngomongnya juga bahasa Indonesia kan, jadi istilahnya gitu. Nah itu bagaimana nih? Sebenarnya itu karena waktu saya tinggal di Belanda, waktu melahirkan Bea di Belanda, terus
kita kan ada kayak sashfam ya di sana juga. Yang perawat ya. Harus kamu bagaimana sama anak kamu. Nah, salah satunya supaya ada connection antara ibu dan anak itu lebih dekat, kamu tetap pergunakan bahasamu saja menurut si sashfam itu, supaya anak kamu mengerti kamu daripada kamu menggunakan bahasa yang belum tentu juga kamu lancar gitu. Makanya sashfam itu bidan ya, Madina ya. Ya, bina itu bidan. Gitu kan, saya juga jadi bingung sama bahasa. Jadi akhirnya anak-anak saya biasakan dengan menggunakan bahasa ibu, bahasa Indonesia. Nah, untuk masalah dia nanti tinggal di mana, belajar di sekolah bagaimana, itu akan terolah sendiri secara anak-anak lebih mudah daripada kita yang dewasa. Kayak saya sekarang, bahasa Prancis aja, ya Allah, itu yang namanya hari ini oke, besok enggak oke. Bahasa paling ribet sedunia. Iya, banyak mubazirnya. Tapi bagus, cantik ya bahasa Prancis itu, sebenarnya itu indah. Nah, jadi balik lagi, saya akan terus berbahasa Indonesia kepada anak-anak saya. Budayanya balik lagi, budaya di rumah adalah budaya Islam, gitu. Walaupun kita tinggal di Prancis, di dalam rumah, di luar ya terserah, tapi tetap dengan norma-norma agama yang kita sudah pelajari di rumah, gitu. Kalau bahasa di rumah sama saya atau ngeliat hidung mamahnya pasti ngomong bahasa Indonesia. Kalau papahnya sekarang dengan Mario mulai dia ngomong bahasa Itali supaya nggak sayang gitu loh. Papahnya orang Itali, tinggal di Perancis gitu. Jadi papahnya mulai ngomong bahasa Itali, sementara kalau saya dan suami kadang-kadang ngomong bahasa Inggris. Jadi kita benar-benar campur aja gitu semuanya supaya anak-anak ini nanti nggak akan sulit untuk beradaptasi dan membuka pola pikirnya dengan bahasa-bahasa yang lain gitu. Kalau menurut saya pribadi gitu. Jadi dibiarin mereka belajar bahasa Prancis di sekolah bersama lingkungannya, di rumah bahasa Indonesia, sama papahnya kadang-kadang ngomong bahasa Itali, dan di antara kita kadang-kadang ngomong bahasa Inggris juga gitu. Baik. Bahasa internasional. Tinggal nunggu omnya aja nih datang biar bisa bahasa Mandarin enggak. Baik Madina. Oke. Ini ibu mertua dan bapak mertua ya? Iya. Ya, betul. Terima kasih. Nah, kalau Mas Fauzan, bagaimana Mas Fauzan? Apakah Mas Fauzan istri mengajarkan bahasa Cina nih ke anak-anak? Mic-nya Mas Fauzan. Ya, alhamdulillah ya. Gini Mbak Dini. Jadi betul apa yang dikatakan kawan-kawan tadi juga Mbak Dina itu betul sekali. Bahasa Muyu, kalau bahasa Cina Muyu atau mother language, right? Bahasa ibu itu memang tidak akan terpisahkan itu. Jadi anak-anak di sini ya, alhamdulillah mereka di sini ya sekolahnya juga sekolah biasa ya Mbak ya. Dan sehari-hari kami bahasa Mandarin di sini di rumah. Walaupun terkadang ibu juga suka agak-agak aneh gitu ya, tapi akhirnya ikut belajar juga bahasa Mandarin. Dan banyak bahasa Mandarin itu ada kemiripan dengan bahasa Indonesia. Kalau kita, oh ya tadi mohon maaf, nih PR banget buat saya, tadi ada yang bertanya melalui teks, istri saya orang mana? Istri saya orang Chinese. Ya, jadi saya makan bicara Mandarin. Istri saya orang Chinese, itu suku Hui, suku Muslim Hui. Nah, jadi kembali lagi ke tadi, yaitu mother language, sekali lagi itu bahasa ibu. Bahasa ibu ya bahasa Mandarin, dan kebetulan istri saya juga totally dia tidak bisa bahasa Indonesia, dan orang Indonesia, orang Chinese di Indonesia itu tidak berbahasa Mandarin dia Mbak Dini. Di Indonesia ini kalau kita misalnya ke Glodok gitu ya, ke Chinatown di kota gitu, itu mereka bahasa Kanton atau Kwantunghua. Kalau misalnya kita tahu dari kecil, kita mungkin tahu arti gope, gocang, pego gitu ya. Itu istri saya nggak ngerti sama sekali. Itu jadi, bahasa karangan? Itu bahasa Kantonis itu, bahasa Kwantunghua, bahasa China sebagian selatan. Karena China itu mainland dengan geografik yang besar, itu bagian selatan, makanya dia dekat dengan Indonesia, banyak yang berhijrah dulu untuk mining atau dan lain-lain lah zaman VOC dulu ya. Itu banyak ceritanya lagi tuh kalau mau diceritain tadi.
Artinya jadi kalau seperti Gope itu bahasa Mandarinnya Wupai. Kalau Pego kan 150 itu bahasa Mandarinnya Ipai Wu. Itu yang benar gitu. Itu bahasa Mandarin lah bahasa Indonesianya. Jadi lama-lama akhirnya karena TK saya masukkan anak-anak juga di Indonesia, walaupun mereka semua lahirnya di Cina gitu ya. Saya masuk di sekolah Indonesia, SD-nya juga begitu. Istri alhamdulillah mudah untuk beradaptasi dengan, ya alhamdulillah Mbak, di kawan-kawan anaknya punya ibu juga saling bertegur sapa, lama-lama akhirnya jago nawar sekarang istri saya nih Mbak. Jago bahasa Indonesia juga, udah jago nawar gitu ke pasar. Kayaknya Mas Fauzan, kalau itu bukan masalah bahasa Mas Fauzan, itu semua wanita pinter nawar gitu. Oh gitu. Itu sudah kodratnya, harus bisa nawar, Mas. Benar kalau belanja. Saya itu matematika nggak terlalu pinter, tapi kalau persen pinter, kurang 20%, kurang 30%, itu saya jago. Tapi kalau yang lain saya nggak jago. Itu sudah wanita sekali gitu. Baik Mas Fauzan, jadi Mas Fauzan juga sama ya, anak-anak diajarkan bahasa Cina dan dibiasakan bahasa Cina, istilahnya bahasa ibu ya, memang bagus juga sih sebenarnya ya, anak-anak memang diajarkan dua bahasa gitu kan ya, jadi supaya adil merata ke dua belah pihak keluarga gitu. Baik, kayaknya kita sudah panjang banget tadi ya, dan pertanyaan juga kayaknya sudah banyak dijawab. Nanti juga saya pasti akan naruh videonya juga, supaya yang tidak bisa ikut, tidak bisa masuk, karena memang ada beberapa yang memang kita batasi ya kali ini, karena memang banyak sekali narasumbernya, kalau enggak bisa sampai 4 jam kita ngobrol nggak selesai-selesai gitu. Ada Bea, kuku Bea. Assalamualaikum. Halo Bea, baik mungkin Alfi. Malu-malu sih. Alfi mungkin kita bisa foto bersama ya sebelum kita menutup acara ini. Jangan lupa ingetin saya. Tapi sebelum saya tutup, saya ingin banget nih dari semua narasumber untuk memberikan mungkin masukan atau mungkin kesimpulan atau mungkin tips buat orang yang pasangan kawin campur yang mungkin baru memulai, karena memang bukan satu hal yang mudah ya sebenarnya menikah dengan beda agama, beda bahasa gitu kan. Mungkin saya bisa mulai dari Mas Fauzan dulu yang mungkin mic-nya masih terbuka. Kalau menurut Mas Fauzan kuncinya untuk kawin campur itu bagaimana sih Mas Fauzan sebenarnya? Mungkin 1-2 kalimat saja. Kalau Mas Fauzan itu sendiri bagaimana? Ya, Mbak. Kalau kawin campur sekali lagi, kalau buat saya satu, campur ini kan berbeda bangsa ya, tapi kembali lagi ke kekuatan agama itu nomor 1. Itu dapat menyatukan itu. Jadi sekali lagi agama itu nomor 1. Satu lagi Mbak, ini saya pesan mungkin ada manfaatnya nih buat kawan-kawan semua. Saya lupa tadi mau ngasih tahu, penting ini Mbak Dini. Saya mau kasih tahu begini. Tadi Mbak Dini ada bertanya, mau nggak berubah warga negara? Kan begitu ya. Entah itu istri atau suaminya. Ini penting sekali. Saya nggak memaksa Mbak Dini, tapi ada yang signifikan seperti ini. Kalau istri kita jadi merubah jadi warga negara Indonesia, misalnya kasus saya ya Mbak Dini ya. Saya ada kekhawatiran begini, kita tidak tahu hidup ini sampai kapan. 5 detik ke depan kita tidak tahu apa yang terjadi, hanya Allah yang tahu. Jadi saya tidak memaksa dan saya masih menetapkan dia nggak apa-apa sebagai warga negara China. Karena kalau dia berubah menjadi warga negara Indonesia, pada saat kita tidak tahu ke depan 5 jam kemudian ada apa, nanti keluarga mereka yang di China, keluarga istri yang di China itu menjadi asing. Karena dia udah warga negara Indonesia. Malah nanti susah dia kalau ke China, ke negaranya sendiri harus buat visa. Jadi sampai saat ini saya tetap jaga, tidak apa maintenance. Apalagi Indonesia juga untuk warga negara asing yang nikah itu bisa mendapat seperti green card atau sekarang istri saya udah kitab gitu. Jadi dengan memperpanjang dan diberikan kemudahan policy kita saat ini setelah 10 tahun hanya laporan-laporan aja. Jadi sampai saat ini sejauh ini saya sarankan ini tips agak penting juga dipertimbangkan kalau udah mau merubah, kalau kasus saya laki-laki merubah istri menjadi warga negara kita, ingat dia masih punya keluarga, jadi jangan egois, kasihan juga nanti kalau kita gimana-gimana dia kembali lagi sebagai orang asing nantinya. Jadi seperti itu ini.
Ya, terima kasih. Baik, Mas Fauzan. Jadi kalau Mas Fauzan, tipsnya adalah tadi menyatukan lewat agama, dan yang mungkin yang kedua adalah Mas Fauzan tetap membebaskan istri ya, sebagai dirinya sendiri dengan kebudayaannya gitu ya. Istilahnya seperti itu ya Mas Fauzan ya, tetap memegang sebagai negaranya gitu. Baik. Kemudian dengan Madinah, bagaimana Madinah? Ya, benar seperti yang Mas Fauzan tadi bilang, 5 jam kemudian kita nggak tahu nanti akan apa. Makanya tadi saya bilang ada keinginan. Keinginan itu ada. Karena supaya kita nggak ribet dengan surat-surat apa segala macam. Tapi untuk saat ini saya belum sampai ke sana gitu. Karena masih ada pertimbangan-pertimbangan itu gitu. Nah, kalau tipsnya gimana Madinah? Tips apa nih Teh? Tips kawin campur. Tips kawin campur itu gimana sih? Gitu. Sebenarnya apa sih yang membuat Madinah sampai sekarang bisa bertahan gitu kan? Komunikasi. Memang akan sulit dengan perbedaan bahasa. Kalau misalkan kita suka tiba-tiba cara ngomong dia maksudnya nggak marah, tapi karena gaya bicaranya orang Itali, wow, gitu. Sementara saya orang Jawa gitu kan. Terus ya sama aja kayak Jawa ketemu Batak, orang Itali nggak ada jauh beda sama Batak gitu. Jadi itu kadang-kadang kan suka ngagetin, ini kamu berantem, ngajak berantem apa gitu. Jadi yang paling penting adalah komunikasi gitu. Bahasa itu penting memang. Itu komunikasi satu. Kedua, yaitu balik lagi. Tonggak dari rumah tangga ya balik lagi agama memang penting gitu. Baik Madinah, terima kasih Madinah. Kalau Mbak Santi gimana Mbak Santi? Tadi tipsnya. Tadi pertanyaan mana, yang tentang agama apa yang tips Mbak Dini? Yang tips. Oke. Tips aku memang semuanya sama, setuju dengan yang lain. Basicnya memang keyakinannya sama, agamanya sama, dan juga pengertian. Saling pengertian. Dia juga saya ya syukurnya saya dapat suami yang jauh, beda jauh dengan saya umurnya. Jadi dia emang tetaplah rumah tangga tetap ada sedikit konflik, dan enaknya kita kalau lagi kesel kita nggak akan meninggikan suara kita, tapi kita akan otomatis keluar kata-kata keselnya dengan bahasa masing-masing. Jadi kita misalnya saya kesel, saya ngomong pakai bahasa Indonesia, aduh gimana sih rasa Indonesia, dan dia mungkin jadi nggak ada saling sakit hati gitu. Jadinya nggak saling sakitnya, kita nggak ngerti bahasa dia nggak ngerti bahasa kita. Jadi balik lagi, come on in English. Jadi ya di rumah memang pakai bahasa Inggris. Jadi dengan alhamdulillah sih saya nggak terlalu banyak gap culture ya, because karena sama timur, sama-sama Muslim juga. Ya jadi itu aja sih paling ya, makanan tipsnya apa bedanya. Jadi kita harus ngerti orang Turki itu nggak suka pedas, pertama nggak suka yang taste yang terlalu tajam, beda sama kita. Dan juga dia juga senangnya ngundang orang ke rumah, jadi benar-benar hampir waktu belum COVID mah hampir tiap minggu rumah kita penuh. Dia senang banget ngundang orang Turki, ngundang minum hanya untuk minum teh yang bergelas-gelas, sehari bisa habis berbelas-belas gelas teh chai. Dan saling ngerti lah, kita saling mengerti, saling menghargai, terutama saling menghargai perbedaan culture ya. Itu aja sih Mbak Dini. Jadi, baik, terima kasih Mbak Dini. Terima kasih Mbak Santi gitu. Sama. Mbak Santi sih enak yang berantem bisa bahasa masing-masing. Kalau aku suaminya bahasanya Indonesianya udah bagus banget, bahasa Sunda bisa lagi. Jadi nggak mungkin bahasa masing-masing gitu. Tapi kalau saya sama anak saya bilang, saya sama anak saya kalau ngomong bahasa Indonesia bukan berarti saya ngomongin kamu ya di belakang ya. Jadi memang karena ekspresi aja sebagai ibu kan, kalau sama anak kan cepet kamu ini gitu. Jadi biar dia nggak berkesan kita ngomongin dia gitu loh. Jadi ya kalau sama komunikasi di keluarga tetap bahasa Inggris lah. Jadi kita nggak mau salah satunya kayak merasa apa sih ngomong apa gitu. Jadi tetap in English. Cuman saya kalau misalnya masuk ke lingkungan Turki benar-benar kayak dari dunia lain. Saya agak gimana ya, Turki itu nasionalis banget. Jadi saya bisa sendirian yang nggak ngerti mereka ngomong Turki seenaknya. Itu saya bilang sama suami saya, artinya apa? What the meaning? Please English please. Dan orang Turki juga males belajar bahasa Inggris gitu di sini. Bahasa Inggrisnya ya udah standar, sama dia ikut sama suaminya yang bahasa Inggris ya ibu-ibu Turki ya Inggrisnya standar gitu. Nah,
Dan beda dengan orang Indonesia. Orang Indonesia tuh kan kita bisa lah bahasa Inggris walaupun cuman terbata-bata, tapi kita welcome, kita akan menghargai orang untuk bahasa Inggris. Jadi suami saya kalau ke lingkungan teman-teman saya tuh ngomong bahasa Inggris gitu loh depan suami saya. Beda lah juga, kadang itu suka saya protes sih. Saya protes dan saya sendirian cuma nggak ngerti bahasa Turki. Kamu kalau di lingkungan orang Indonesia yang hargain kamu dengan kita ngomong bahasa Inggris. Baik, jadi saling pengertian ya tadi ya. Iya. Baik, kalau El sama Liz, mungkin ada yang mau disampaikan itu? Iya, tips ya. Kalau dari saya ya, ini khususnya bagi teman-teman yang baru mau menikah atau memiliki planning untuk menikah adalah menikahlah karena sudah siap, bukan karena kesepian. Banyak orang kan, wah ini teman saya udah ditanya-tanya teman saya nih, kenapa kapan nikah, kenapa belum nikah, jadi saya harus mendorong diri saya untuk cepat-cepat nikah. Sekalipun dengan orang mungkin yang nggak pas, nggak cocok, langsung nikah aja, yang penting punya status. Tapi jangan sampai kejadian seperti itu. Kalau bisa menikah karena sudah punya visi ke depan, sudah siap, bukan karena kesepian. Dan kita harus tahu di dalam pernikahan, tidak ada pernikahan waktu menikah langsung bahagia. Rumah tangga yang bahagia itu hanya ada di fairy tale. Itu tidak ditemukan, tapi dibangun. So, janji nikah itu berakhirnya sebetulnya di tempat cuci piring di dapur gitu. Kita memenuhinya di tempat cuci piring ketika kita cuci piring di dapur, membantu membersihkan rumah. Janji nikah itu lebih terlihat gitu. Jadi jangan hanya janjinya di waktu kita nikah, Papa Mutrat Ersta dan di Tata. Jadi kita jangan sampai menyerah hanya karena kesulitan-kesulitan yang sepele sebetulnya. Kita harus bisa membayangkan what happen kalau kita tidak menyerah. Harus ada daya juang di dalam kehidupan kita kan. Kalau kita langsung menyerah, wow, semua orang mungkin berantakan semua gitu. Jadi harus tetap ada daya juang, dan kita harus tahu bahwa kalau kita ingin berjalan cepat, maka kita berjalanlah sendirian. Tapi kalau ingin berjalan jauh, berjalanlah berdua. Wah, oke. Baik. Ya, kalau pernikahan internasional kita selalu ingat bukan satu budaya yang salah dan satu yang benar, tapi hanya berbeda gitu. Kalau saya lihat sesuatu yang berbeda di antara El dan saya, bukan berarti dia yang salah dan saya benar, tapi kami berbeda dan kami cari sesuatu yang cocok buat keluarga kami gitu. Baik, terima kasih, mantap. Jadi memang pernikahan kawin campur itu adalah menyatukan dua perbedaan, layaknya pernikahan biasa sebenarnya, bukan hanya pernikahan kawin campur beda agama, tapi memang mungkin untuk kawin campur dibutuhkan pengertian yang mungkin double, bahkan mungkin triple istilahnya, karena di situ ada perbedaan budaya, perbedaan bahasa, dan juga mungkin perbedaan-perbedaan lainnya yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Karena dari mulai kita menikah pun sejak awal kita sudah dituntut untuk berjuang, yaitu bagaimana menuju pernikahan dari mulai sistem administrasinya pun sudah sangat sulit dan ribet. Bahkan banyak katanya yang mulai dari administrasi pun akhirnya membatalkan pernikahan hanya karena tidak siap dari segi administrasinya seperti itu. Jadi memang dibutuhkan perjuangan dan juga kerja keras ya. Mungkin yang ingin bisa saya sampaikan di sini juga adalah kalau kita mau hidup di luar negeri, mengikuti suami atau juga mengikuti istri, kita harus bisa berjuang di sini. Karena apa? Karena di sini semua dikerjakan sendiri, ya kan? Dari mulai cuci piring, ngurus anak, semua dikerjakan sendiri, dan itu yang banyak orang tidak tahu. Jadi makanya seperti tadi para narasumber kita adalah kerja tim amat sangat dibutuhkan. Dalam membangun rumah tangga itu memang amat sangat dibutuhkan. Baik, terima kasih buat para narasumber, buat masukannya, buat infonya, buat pengalamannya, buat share-nya, buat semuanya. Mungkin kita bisa foto bersama dulu, Alfi. Iya, mohon para peserta untuk membuka videonya. Ini Maria. Iya, ada Lolo. Mamanya mana? Iya, mamanya dong muncul. Yang lain bagi yang bersedia untuk di foto, tentunya ya. Kalau nggak bersedia nggak apa-apa. Iya, yang buat bersedia aja. Ini nggak ada Rizal ya, Pak. Tadi Rizal katanya datang mau nyanyi sebenarnya nih. Tapi aku nggak cek, Rizal nggak datang ya. Tadi Pak Rizal datang katanya mau nyanyi, bawa gitar. Sudah sih? Oke. Buat yang mau aja ya. Yang mau aja ya. Ini saya pengambilan pertama. Halo, ya. 1, 2, 3.
Terima kasih. Oke. Baik, kalau begitu kita bisa akhiri karena sudah lewat setengah jam dari waktu yang ditentukan karena saking asiknya ngobrol. Memang sebenarnya banyak banget yang bisa kita bahas ya. Kalau memang ada pertanyaan lainnya, saya rasa mungkin dari El sama Liz sendiri ya. Ada YouTube-nya Tuan Tanah Belgia, bisa diikuti, banyak banget informasi yang bisa didapat di sana, tips-tips bahkan ya, bagaimana berumah tangga di sana, dari mulai belajar bahasa sampai juga cara mencari pasangan bule, terus adaptasi keluarga, itu ada semua. Jadi bisa lihat di Tuan Tanah Belgia tuh komplit deh kalau mau cari informasinya. Nah terus mungkin kalau buat Madinah, kalau ada yang nanya-nanya boleh ya, colek-colek mungkin di Messenger, di Facebook ya, namanya seperti itu kan. Buat yang mungkin di Prancis, kalau yang belum bergabung, bisa bergabung juga di pasangan RFRI, itu adalah grup pasangan Prancis Indonesia. Jadi kalau mungkin ada banyak pertanyaan di situ, biasanya aktif, semua orang-orang langsung menjawab, begitu ada pertanyaan, entah itu administrasi, entah itu curhat, bahkan mau cari rendang pun ada aja yang jawab deh, pokoknya komplit di grup itu semuanya ada, seperti itu. Begitu juga dengan Mbak Santi. Mbak Santi mungkin kalau kita boleh nanya-nanya di Messenger-nya, namanya kalau nggak salah di Facebook boleh ya, namanya Virti Santi Sifar. Sifar, ya? Iya, karena pakai nama suami Sifar, karena di sini Santi banyak banget, di Amerika 4 Santi, jadi ya udahlah pakai Sifar. Ya, jadi silahkan. Jadi El sama Liz boleh ya, kalau ada yang mau nanya-nanya juga. Biasanya El sama Liz juga rajin nih, live di Facebook ya. Jadi kalau mau nyapa, mau segala macam tuh gampang lah. Kalau kangen ngeliat anak-anak yang lucu-lucu dan imut-imut juga ada. Madinah juga aku suka ngeliat anak-anaknya yang lucu-lucu dan imut-imut nih. Pokoknya seneng banget ya kalau lihat anak kecil. Baik, saya akan nutup Zoom kali ini. Terima kasih banyak untuk para narasumber saya, Liz, kemudian Madinah dan juga Eli, Mbak Santi, dan juga suaminya. Sayang saya nggak ngeliat suaminya. Tolong sampaikan saja Assalamualaikum. Juga untuk Mbak Maya, terima kasih tadi untuk tipsnya, dan juga Mas Fauzan. Saya juga nggak ngeliat istrinya, cuma ngeliat fotonya aja. Padahal pengen dengar loh Mas Fauzan istrinya bahasa Cina loh, gitu kan. Tapi nggak apa-apa, mungkin lain kali. Dan juga tak ketinggalan untuk komoderator saya nih yang canggih dan juga selalu setia mendampingi saya, Alfi Rizal yang lagi ada di Hawaii karena di belakangnya penuh dengan lautan dan pohon kelapa. Dan juga untuk para peserta yang sudah ikut tadi bersama kami dan juga bertanya dan langsung dijawab oleh para narasumber. Akhir kata, saya Dini Kusmana Masabio mengucapkan terima kasih. Salam diaspora, sampai berjumpa di Zoom berikutnya. Salam diaspora, assalamualaikum, bye-bye.